Ketika Golden Crow Star Lord melihat Qian Cheng Zihui tiba-tiba mengubah targetnya dan terbang ke arahnya, ia langsung mengerti maksud lawannya, lalu berteriak dengan marah, "Jangan ganggu aku." Ia berpikir jernih, jika Su Tang masih berada di luar formasi dan masih bisa mengganggu Qian Cheng Zihui, ia masih punya peluang untuk bertahan hidup. Jika Su Tang jatuh, tak seorang pun bisa menyelamatkannya. Boom jimat itu menembus kolom cahaya tanpa hambatan. Golden Crow Star Lord tak bisa bergerak dan hanya bisa menyaksikan jimat itu mengenai dadanya. Bersamaan dengan ledakan jimat itu, ribuan cahaya keemasan bermekaran di dada Dewa Bintang Gagak Emas, dan wajahnya tiba-tiba berubah muram. Meskipun kesadaran ilahi pelindung tubuh Dewa Bintang sangat kuat, mustahil baginya untuk menahan serangan apapun tanpa henti. Terlebih lagi, kesadaran ilahinya terus-menerus dilucuti oleh formasi spiritual, dan kemampuan bertahannya jauh lebih lemah dari biasanya. Qian Chengzi menoleh ke belakang dan melihat Su Tang masih mondar-mandir di antara kerumunan, membuatnya mustahil baginya untuk menemukan jejaknya. Maka, ia pun melepaskan jimatnya lagi dan menyerang Golden Crow Star Lord. Boom, 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 serangkaian jimat menembus berkas cahaya dan terus-menerus membombardir tubuh penguasa Bintang Gagak Emas. Wajah penguasa Bintang Gagak Emas semakin buruk rupa. Ia mengerti bahwa bertahan seperti ini bukanlah solusi. Penguasa Bintang Gagak Emas menggertakkan giginya dan tubuhnya tiba-tiba meledak, berubah menjadi bola api yang berkobar. Di dalam bola api itu, terdapat seekor gagak terbang kecil yang terbang cepat di dalam bola api tersebut. Ternyata itu monster. Qian Chengzi mencibir dan mengangkat tangannya untuk merapal jimat lagi. Jimat itu pertama-tama menembus berkas cahaya, lalu menghantam bola api. Kekuatan yang dilepaskan oleh ledakan jimat itu diserap oleh kobaran api. Gagak kecil itu tampak tidak terluka dan terus terbang berputar-putar. Sampai kapan kau bisa terus membakar kesadaran ilahimu seperti ini? Qian Chengzi mendesah. Ia pikir ia bisa makan besar hari ini untuk memenuhi kebutuhan mendesaknya. Tetapi ia tidak menyangka bahwa penguasa bintang ibel bayangan akan melepaskan diri dan menyebabkan masalah besar baginya. Penguasa bintang gagak emas membakar kesadaran ilahinya dengan sekuat tenaga. Ia menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri dan merasakan sakit di hatinya, karena pikiran-pikiran ilahi itu seharusnya miliknya. Qian Chengzi mengalihkan pandangannya dan tatapannya jatuh pada Helan Fei Qiong. Ia mengubah targetnya lagi dan melemparkan jimat ke arah Helan Fei Qiong. Helan Fei Qiong sedikit menurunkan kelopak matanya. Jimat itu menembus berkas cahaya dan mengenai dahinya, menyebabkan kepalanya tiba-tiba miring ke belakang. Kesadaran pelindungnya terguncang hebat, dan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya meledak. Cahaya-cahaya itu kemudian diserap oleh berkas cahaya yang berputar cepat dan menyatu ke dalam formasi spiritual. Namun, Helan Fei Qiong yang menderita pukulan berat tampak sangat tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa barusan. Qian Chengzi sangat marah. Baru saja, dia menggunakan jimat itu untuk menyerang Dewa Bintang Gagak Emas, dan Dewa Bintang Gagak Emas tampak sangat kesakitan. Setidaknya ini adalah sebuah respons, yang memberitahunya bahwa serangannya berhasil. Jadi apa maksud Dewa Bintang Qian Huan penghinaan? Qian Chengzi melepaskan jimat satu demi satu, yang terus berterbangan ke arah Helan Fei Qiong. Dalam sekejap mata, Helan Fei Qiong telah berubah menjadi bola cahaya, dan area di sekitarnya dipenuhi dengan pikiran ilahi yang terkelupas, meledak liar dalam kolom cahaya. Helan Fei Qiong masih tidak bereaksi, tetapi jika Anda menoleh ke belakang, Anda dapat melihat dengan jelas bahwa kerah pakaiannya di bagian belakang benar-benar basah oleh keringat dan menempel erat di tubuhnya. Orang itu baru saja melihat orang mati tanpa menolong. Bai Ze yang bersembunyi di kejauhan tiba-tiba berdiri. Su Tang, yang bergerak di antara kerumunan, akhirnya tak tahan lagi. Meskipun ia tahu bahwa Helan Fei Qiong sangat kuat dan telah jauh lebih unggul darinya sejak lama, memaksanya untuk mengaguminya, dalam hati Su Tang, ia selalu secara tidak sadar menganggap Helan Fei Qiong sebagai gadis kecil yang berayun di atas tali. Tubuh Su Tang kembali ke bentuk aslinya, ia mengangkat pedang ajaib dan melancarkan tebasan ke udara. Cahaya pedang itu membentuk tirai cahaya yang berkilauan dan berguling ke arah Qian Cheng Zihui. Syukurlah sudah keluar. Qian Cheng Zihui tersenyum. Ia menggambar jimat yang sama dengan kedua tangannya secara bersamaan, lalu dengan gerakan ringan, jimat itu meregang banyak dan melayang di belakang Qian Cheng Zihui. Jimat itu tidak besar, dan berayun di belakang Qian Cheng Zihui, seperti elang raksasa bersayap kupu-kupu. Terlihat sangat lucu, tetapi kecepatan Qian Cheng Zihui meningkat drastis. Su Tang menukik turun dari udara dan menempati tempat yang tinggi, sementara Qian Cheng Zihui hanya berayun sedikit, menghindari tirai cahaya yang dipotong oleh pedang ajaib, melayang di atas Su Tang, lalu mengarahkan tangan kanannya ke arah Su Tang, dan sebuah bintang dingin melesat keluar. Su Tang melesat dan menghindari bintang dingin itu, lalu melompat dan mengejar Qian Cheng Zihui. Bintang dingin yang melewati Su Tang justru berubah arah dan melesat ke belakang kepala Su Tang. Qian Chengzi, dengan bantuan sepasang sayap spiritualnya, terbang mundur ratusan meter dalam sekejap, menghindari tepian Su Tang. Su Tang berusaha sekuat tenaga menggerakkan tubuhnya,
berusaha menyingkirkan bintang dingin itu, tetapi kemanapun ia menghindar, bintang dingin itu terus mengejarnya, dan jaraknya semakin dekat. Su Tang merasa sedikit kesal. Melihat hal itu sulit dihindari, ia hanya mengangkat pedang ajaibnya dan mengarahkan cahaya pedang lurus ke depan. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan kesadaran perlindungan tubuhnya secara maksimal untuk mencegah kecelakaan. Saat cahaya pedang menyentuh bintang dingin itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak, membuat Su Tang merasa seperti menggunakan meriam untuk menghabisi nyamuk. Ia tahu segalanya tidak akan sesederhana itu, tetapi saat ini ia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Ia berbalik dan terbang menuju Qian Cheng Zihui lagi. Pada saat ini, Qian Cheng Zihui telah mengeluarkan jimat yang tak terhitung jumlahnya. Jimat-jimat itu melayang di udara, tak bergerak. Ketika Su Tang berbalik, Qian Cheng Zihui menjepit formula spiritual tersebut, dan jimat-jimat itu terhubung satu sama lain, mengembun menjadi ular spiritual, bersiul dan berguling ke arah Su Tang. Su Tang segera melepaskan cahaya pedang, mencoba mencekik ular roh itu. Detik berikutnya, pemandangan mengejutkan muncul. Cahaya pedang itu membelah bagian tengah tubuh ular roh itu, tetapi tidak berpengaruh apapun. Ular roh itu terus berenang maju, dan jarak antara dirinya dan Su Tang semakin mengecil. Su Tang melepaskan cahaya pedang satu demi satu, tetapi ular roh itu tampak seperti hantu yang tidak ada, berenang bebas di tirai cahaya yang ditebang satu demi satu. Su Tang mengaktifkan kembali mata ajaibnya, tetapi mendapati ular roh itu seolah-olah tidak ada sama sekali. Ia tidak punya waktu untuk memikirkannya, jadi ia harus melepaskan cahaya ajaib itu lagi, mengubah dirinya menjadi kilat yang terpelintir dan melarikan diri ke kejauhan. Kecepatan ular roh itu tiba-tiba meningkat, mengejar Su Tang. Su Tang telah melayang ke lautan jiwa ibel. Kecepatannya sekali lagi mencapai batasnya. Belum lagi melancarkan serangan padanya, bahkan melacak jejaknya dengan mata pun menjadi sangat sulit. Namun, kecepatan ular roh itu terus meningkat. Ia mengabaikan rintangan apapun di depannya, dengan mudah menembus jiwa ibel satu demi satu, dan menatap ekor Su Tang yang ringan. Detik berikutnya, ekor petir akhirnya tergigit ular roh. Su Tang memulihkan tubuhnya, membentangkan sayap ibelnya, dan tiba-tiba terbang tinggi ke angkasa. Di saat yang sama, ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melindungi tubuhnya, berusaha mendorong ular roh itu menjauh. Namun, kesadaran ilahi pelindung itu juga tidak mampu memengaruhi ular roh itu. Tubuh ular roh itu telah melilit Su Tang, lalu membuka mulutnya dan menggigit kepala Su Tang. Su Tang hanya merasa ngeri, tetapi tak ada yang bisa ia lakukan. Semua lawan yang pernah ia temui sebelumnya, setidaknya ia bisa merasakannya. Selama ia melancarkan serangan yang tepat, ia bisa melukai lawan sekuat apapun. Namun, ia hanya bisa melihat ular roh itu, tetapi tak bisa menyentuhnya sama sekali. Semua serangannya sia-sia. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar auman dari dekat, dan seekor singa raksasa menerkam dari sisi tubuhnya. Singa raksasa itu memiliki bentuk tubuh yang aneh, dengan kepala dan surai singa, sayap berdaging di punggungnya, dan ekor seperti ikan loah, tetapi berwarna kemasan, jauh lebih indah daripada ikan loah. Singa raksasa itu meraung ke arah Su Tang, dan ular roh yang mengelilingi Su Tang tersambar petir. Ia memutar tubuhnya dan melepaskan diri dari Su Tang, berguling, dan terbang menjauh. Namun sesaat kemudian, ular roh itu tampak kembali normal dan berenang menuju Su Tang lagi. Kau lagi, dasar binatang jahat. Qian Chengzi di langit murka. Ia duduk bersila di atas lututnya, bergumam sendiri sambil berlatih teknik spiritual. Melihat ular roh itu mendekat lagi, Su Tang tiba-tiba mendapat ide. Mungkinkah ular roh itu takut pada suara-suara yang berbahaya? Tanpa berpikir panjang, Su Tang mengangkat tangannya dan mengeluarkan lonceng jahat Dayan dari cincinnya. Karena ingin memberikan lonceng jahat Dayan kepada Wen Xiang, ia tidak menempanya. Ia hanya bisa membungkus lonceng jahat Dayan dengan pikiran spiritualnya, lalu melemparkannya ke arah ular roh. Klakson, klakson, klakson Dayan Xiongling mengeluarkan suara lonceng yang merdu, dan ular roh itu tiba-tiba menjerit tajam. Tubuhnya runtuh di tengah suara lonceng, berubah menjadi jimat-jimat yang berserakan, lalu menghilang di udara. Qian Chengzi, yang sedang duduk di udara, memejamkan mata, lalu mengarahkan jarinya ke bawah. Beberapa jiwa ibel yang menerkam Su Tang tiba-tiba meledak dan berubah menjadi ribuan cahaya hitam. Su Tang lengah dan terpental lebih dari 100 meter oleh gelombang kejut yang dilepaskan oleh ledakan jiwa ibel, dan kesadaran ilahi pelindungnya pun meredup. Nyatanya, Su Tang masih relatif beruntung. Singa raksasa itu juga diserang, dan ia berguling-guling di udara sambil meraung kesakitan. Cahaya hitam melesat keluar, menyebabkan banyak lubang darah kecil muncul di kulitnya. Lagi pula, Su Tang adalah dewa bintang sejati, dan kesadaran ilahi pelindungnya sangat kuat, sedangkan singa raksasa jauh lebih lemah daripada Su Tang. Apakah Qian Chengzi sudah gila seru pemuda di kejauhan? Dia telah mengumpulkan semua jiwa ibel ini entah sudah berapa tahun, dan sekarang dia tidak menginginkannya lagi saudari, haruskah kita membiarkan Bao Er kembali?
Ketiga kultivator itu mungkin saja Star-Lord. Gadis berbaju merah itu perlahan menggelengkan kepalanya. Kalau kita tidak bertarung hari ini, kita mungkin tidak akan punya kesempatan lagi. Ayo kita lawan dia. Qian Chengzi mendesah pelan, dan di tempat dia menunjuk dengan jarinya, jiwa-jiwa Ibel di bawah terbagi menjadi dua kelompok, satu kelompok mengejar Su Tang, dan kelompok lainnya mengejar singa raksasa. Kali ini, Su Tang tidak akan diberi kesempatan untuk melarikan diri. Selama roh jahat itu mendekati Su Tang dalam jarak 100 meter, ia akan meledak. Cahaya hitam yang meletus bagaikan ribuan anak panah tajam, berhamburan ke segala arah. Sebisa mungkin Su Tang menghindar, ia tak akan bisa sepenuhnya menghindari serangan dahsyat itu. Su Tang menarik napas panjang, lalu tiba-tiba berbalik dan terbang menuju formasi roh di bawah. Dengan wawasan mata ajaibnya, ia telah menemukan kelemahan formasi roh tersebut. Zhen Miao Xingjun dapat menghancurkan semua jenis formasi roh, dan ia seharusnya mampu melakukannya dengan bantuan mata ajaibnya. Dalam penglihatan Su Tang, formasi roh penjaga tiga bakat telah berubah menjadi potongan-potongan benang sutra. Saat jimat-jimat itu berkedip, benang sutranya terus berubah, tetapi ia tidak dapat menemukan apapun. Su Tang tidak menyerah. Ia terbang maju sambil mengerahkan seluruh kemampuan mata ajaibnya. Akhirnya, ia melihat bintik-bintik gelap tersembunyi di balik benang-benang sutra yang berubah warna itu. Su Tang memiliki istana pikiran, dan hanya dengan sekali pandang ia menghitung total 64 poin. Saat ini, sosoknya sudah dekat dengan formasi roh penjaga tiga bakat. Saat ia melewati formasi roh itu, pedang ajaib itu telah menusuk lebih dari selusin kali seperti kilat, tepat mengenai titik-titik cahaya itu. Titik cahaya itu runtuh, dan Su Tang menghela napas lega. Selama berhasil, semuanya baik-baik saja. Setelah beberapa kali pertukaran lagi, ia akan mampu menghancurkan formasi roh penjaga tiga bakat sepenuhnya. Qian Chengzi, yang melayang tinggi di langit, terkejut. Mungkinkah penguasa bintang Ibel bayangan juga familiar dengan formasi roh penjaga tiga bakat tapi sepertinya tidak mungkin. Jika memang begitu, dia tidak akan melakukan upaya sia-sia seperti itu. Saat berikutnya, Su Tang terbang mundur menghadapi semburan cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan cahaya pedang terus jatuh ke dalam formasi roh penjaga tiga bakat. Setiap ledakan jiwa Ibel akan berdampak besar pada Su Tang, tetapi ia hanya bisa berjuang sekuat tenaga seperti ini. Jika ia bisa menyelamatkan Golden Crow Star-Lord dan Helan Fei Qiong, setidaknya ia punya kesempatan untuk melarikan diri. Setelah ia sadar kembali, belum terlambat untuk kembali dan membalas dendam pada Qian Cheng. Jika ia tidak bisa menghancurkan formasi penjaga jiwa tiga bakat, ia hanya bisa bertarung sampai mati, yang terlalu pasif. Titik-titik cahaya itu runtuh di bawah pedang Su Tang, tetapi sebelum Su Tang bisa menjauh, titik-titik cahaya yang sebelumnya runtuh muncul kembali tanpa peringatan apapun, yang mengejutkan Su Tang. Pada saat ini, puluhan jiwa Ibel mendekati Su Tang, dan kemudian, di bawah kendali teknik spiritual Qian Cheng Zihui, mereka meledak bersamaan. Cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya langsung menelan sosok Su Tang. Pada saat yang sama, Jin Ya Xingjun dan Helan Fei Qiong mendengar Su Tang mengeluarkan dengungan tumpul, dan sepertinya ia menderita luka serius. Kau duluan, aum burung gagak terbang kecil di dalam bola api. Helan Fei Qiong tetap diam. Ia tahu betul bahwa jika mereka berdua bersikeras melepaskan Su Tang akan berjuang sampai akhir. Jika mereka tetap diam dan membiarkan Su Tang tenang, jika ia merasa situasinya tidak memungkinkan, ia mungkin akan mundur sementara dan kembali untuk membalas dendam nanti. Bum Su Tang, yang mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan kesadaran ilahi pelindung tubuhnya, berubah menjadi bola cahaya kemasan dan muncul kembali di antara langit dan bumi. Kemudian, ia mengeluarkan tongkat teratai hijau dari cincin penyimpanannya. Terinspirasi oleh kesadaran ilahinya, tongkat teratai hijau berubah menjadi bunga teratai hijau yang tak terhitung jumlahnya, yang berhamburan ke segala arah seperti air pasang. Pedang ajaib Su Tang hanya bisa menghabisi beberapa jiwa Ibel sekaligus sebelum kekuatannya habis. Kekuatan tongkat teratai hijau jauh lebih lemah daripada pedang ajaib yang ada saat ini. Ketika mengenai jiwa-jiwa Ibel tersebut, rasanya seperti geli. Paling-paling, itu hanya akan membuat jiwa Ibel terhuyung beberapa kali sebelum kembali normal. Namun, di bawah desakan gila Su Tang, tongkat teratai hijau berubah wujud menjadi lautan teratai yang sangat luas, berkibar dan padat, menghalangi jalan roh-roh jahat tersebut. Binatang buas yang terjebak masih bisa bertarung. Qian Chengzi di langit mencibir. Kemudian, Su Tang memutar tongkat teratai hijau lagi, dan ribuan teratai hijau yang digulirkan tiba-tiba mengembun menjadi 64 bola teratai besar, dan mengikuti momentum tongkat Su Tang, dan meledak ke arah formasi roh dengan tertib. Boom 64 bola teratai menghantam formasi penjaga jiwa tiga bakat secara bersamaan. Karena gerakannya seragam, hanya terdengar dentuman keras. Titik-titik cahaya yang berkelap-kelip di bidang penglihatan mata ajaib itu runtuh bersamaan. Kemudian,
sebuah lubang hitam muncul di tengah formasi penjaga jiwa tiga bakat, dan jimat-jimat yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar dan berkelap-kelip di dalam lubang hitam itu. Lubang hitam itu hanya muncul sesaat sebelum runtuh, begitu cepat sehingga Su Tang tidak sempat bereaksi. Kemudian, titik-titik cahaya yang runtuh kembali ke keadaan semula, dan fluktuasi kacau yang baru saja dipancarkan oleh formasi roh penjaga tiga bakat segera mereda. Apa saat itu, Su Tang merasa seperti runtuh. Kekuatan spiritualnya hampir habis. Ia hanya berjudi, tetapi tanpa diduga, ia melewatkan langkah terakhir. Tidak bagus. Wajah Qian Chengzi berubah drastis, lalu dia terbang dan melayang cepat menuju formasi spiritual. Haruskah aku pergi atau mencoba lagi? Su Tang membuat pilihan dalam sekejap. Helan Fei Qionglah yang menuntunnya ke jalur kultivasi, dan ia hampir tidak pernah benar-benar membantu Helan Fei Qiong. Sekarang, ayo bertarung. Hentikan dia untukku, raung Su Tang. Saat ini, Qian Chengzi telah menyerah melepaskan jimat dan bertekad untuk menyelamatkan formasi roh penjaga Sacai. Singa raksasa itu telah mendapat kesempatan untuk bernapas dan beralih dari bertahan menjadi menyerang. Ia hanya berharap singa raksasa itu mengerti apa yang ia katakan. Raungan singa raksasa itu tiba-tiba melebarkan sayapnya dan melesat ke arah Qian Chengzi. Sepertinya ia sedang berseteru dengan Qian Chengzi. Pupil mata singa raksasa itu berubah menjadi merah darah. Dasar binatang jahat. Qian Chengzi terdiam. Jelas, dia agak takut pada singa raksasa itu dan tidak berani mendekat. Su Tang mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengendalikan pikiran spiritualnya dan perlahan mengangkat tongkat teratai hijau di tangannya. Teratai hijau yang terpancar dari tongkat teratai hijau kembali mengembun menjadi 64 bola teratai raksasa. Keluar dari sini. Qian Chengzi benar-benar cemas. Ia mati-matian melepaskan jimat spiritual, membombardir singa raksasa itu tanpa henti. Namun, setiap kali singa raksasa itu mendekatinya, ia akan mundur, selalu menjaga jarak tertentu. Singa raksasa itu mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menyerang secara efektif dari jarak jauh, tetapi ia hanya berdiri di sana seperti target, dengan keras kepala menghalangi jalan Qian Chengzi. Hancurkan! Su Tang meraung, dan tongkat teratai hijau tiba-tiba jatuh. Bola-bola teratai raksasa membombardir formasi roh penjaga Sacai secara bersamaan. Sebuah lubang hitam besar muncul kembali di tengah formasi roh penjaga tiga bakat. Su Tang telah menghunus pedang ajaibnya dan menebasnya dengan sekuat tenaga. Boom cahaya pedang itu langsung menerjang lubang hitam, dan jimat-jimat yang tak terhitung jumlahnya yang berjatuhan di dalamnya hancur berkeping-keping oleh cahaya pedang itu. Sesaat kemudian, pilar cahaya yang menjebak Golden Crow Star Lord dan Helan Fei Qiong meredup. Mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, dan segera mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk memobilisasi pikiran spiritual mereka, akhirnya menghancurkan pilar cahaya itu dan terbang ke atas. Aku Dewa Bintang Gagak Emas yang murka itu mengumpat keras. Ia mengangkat tangannya dan melepaskan gagak apinya. Tubuh gagak api itu membesar dengan cepat dan berubah menjadi seekor burung raksasa berukuran ratusan meter. Ia menjerit dan terbang menuju Qian Chengzi. Helan Fei Qiong masih tidak berkata apa-apa, tetapi ia juga mengayunkan kalungnya. Dengan kekuatan tinjunya, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat seperti anak panah tajam dan langsung mengenai sosok Qian Chengzi. Su Tang pun berhasil mengendalikan sisa kekuatan spiritualnya, dan tubuhnya melesat tinggi ke angkasa. Bersamaan dengan itu, ia mengayunkan pedang ajaibnya, dan cahaya pedang menebas massa udara di atas kepala Qian Chengzi. Cahaya yang dilepaskan oleh benih spiritual 1000 besar adalah yang pertama mengenai Qian Chengzi. Kesadaran ilahi pelindung tubuh Qian Chengzi menimbulkan riak-riak, lalu dengan teriakan, sosoknya terbang ke atas. Singa raksasa, yang seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka, juga menunjukkan kekuatannya, dan tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan menyerang Qian Chengzi. Meskipun teknik jimat ajaib yang dikuasai Qian Cheng misterius dan tak terduga, kelemahannya terungkap di tengah kepungan kerumunan. Ia tidak sempat mengaktifkan teknik sihir tersebut, dan roh-roh jahat itu dihalangi oleh King Lian di kejauhan, sehingga mereka terpaksa melarikan diri dengan panik. Di antara ketiganya, Su Tang mengalami kehilangan kekuatan spiritual terbesar. Namun, kerusakan yang ditimbulkannya pada Qian Chengzi masih jauh melebihi kerusakan yang dialami Jin Ya Xingjun dan Helan Fei Qiong. Su Tang mengayunkan tongkat teratai hijau di tangan kirinya, dan teratai hijau yang tersapu keluar melonjak seperti air pasang, menghalangi jiwa-jiwa ibel yang melonjak gila-gilaan dan mempertahankan inisiatif di medan perang. Dia memegang pedang ajaib dengan erat di tangan kanannya, dan setiap serangan pedang dapat mengenai massa udara di atas kepala Qian Chengzi dengan akurasi yang luar biasa. Meskipun Helan Fei Qiong dan Jin Ya Xingjun sama-sama menyadari ada yang aneh tentang hal itu, mereka tidak dapat memahaminya, mereka juga tidak dapat merasakan kelemahan Qian Chengzi. Bertarung 1 lawan 3, Qian Chengzi hampir tak punya kesempatan untuk melawan. Lebih dari 10 tarikan napas berlalu dalam sekejap mata, dan Qian Chengzi dipenuhi luka. Ia tiba-tiba menarik napas panjang,
dan wajahnya menjadi sangat pucat. Bum-bum pada saat yang sama, cahaya yang dipancarkan oleh benih spiritual 1000 besar menghantam Qian Cheng Sihui yang terhenti di tempatnya. Kesadaran ilahi pelindung tubuh Qian Cheng Sihui hancur berkeping-keping oleh hantaman ini, berubah menjadi ribuan sinar cahaya, bergulung ke segala arah, dan kekuatan benih spiritual 1000 besar menembus tubuh Qian Cheng Sihui dan keluar dari belakang. Tak lama kemudian, seekor gagak api yang terbang dari belakang Qian Cheng Sihui menyemburkan lidah api sepanjang ratusan meter, yang langsung menyelimuti sosok Qian Cheng Sihui. Saat gagak api itu terbang tinggi ke angkasa, Qian Cheng Sihui telah berubah menjadi bola api raksasa yang menyala-nyala. Su Tang menegakkan pedangnya. Hanya dia yang bisa melihat bahwa meskipun tubuh Qian Cheng Sihui telah hancur, massa udara yang melayang di atasnya tidak menghilang, melainkan perlahan-lahan mengembang. Detik berikutnya, massa udara pertama-tama mengembang menjadi kabut tipis, lalu mengembun menjadi kepala raksasa. Kepala raksasa itu kemudian mengeluarkan suara bagai lonceng entahlah, kau beruntung atau malang, memaksaku sampai ke titik ini, hehe kau tidak boleh pergi. Saat aku kembali ke Gunung Yuanmo, aku akan datang untuk membalas dendam padamu. Baur, jangan biarkan dia pergi. Teriak gadis berbaju merah dari kejauhan. Singa raksasa mendengar teriakan keras itu dan tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan menerkam ke arah kepala. Boom kekuatan yang dibawa oleh singa raksasa itu memutarbalikkan kabut, lalu sosok singa raksasa itu melesat keluar dari belakang menembus kabut, dan kabut itu perlahan kembali ke bentuk aslinya. Dewa bintang gagak emas mengendalikan gagak api, menukik turun dari langit, dan menyerbu ke arah kepala gagak. Helan Fei Qiong juga mengorbankan benih roh 1000 agung miliknya sekali lagi. Su Tang menatap kabut dengan tenang. Ia tidak bertindak karena semua kelemahan Qian Chengzi telah lenyap. Kekuatan spiritualnya telah terkuras habis dan ia tidak bisa melakukan apapun yang sia-sia. Sekeras apapun Golden Crow Star Lord dan Helan Fei Qiong berusaha, mereka tak mampu menghancurkan kabut sepenuhnya. Tawa Qian Chengzi menjadi semakin sinis. Hehe tunggu sebentar, aku akan segera kembali. Jangan biarkan dia pergi. Kalau tidak, kita semua akan mati. Gadis berbaju merah melihat Su Tang tampak malas dan meraung lagi. Karena tidak ada cacat, ia terpaksa memaksakannya. Su Tang menghela napas lega, lalu mengeluarkan busur besar dan menariknya perlahan. Sebuah anak panah tumpul sudah berada di tali anak panah. Saat pikiran Su Tang bergerak, anak panah itu memancarkan cahaya redup. Bas Su Tang melepaskan jari-jarinya, dan anak panah itu melesat bagai kilat, menembus kabut dan terbang ke kejauhan. Panah itu masih belum berpengaruh pada kabut. Penguasa bintang gagak emas memperhatikan panah itu menghilang tanpa jejak dari kejauhan, lalu berbalik menatap Su Tang. Ia tampak memahami sesuatu dan raut wajah gembira muncul di wajahnya. Helan Fei Qiong juga berhenti menyerang dan diam-diam mengamati setiap gerakan Su Tang. Mereka semua tahu apa yang telah dikeluarkan Su Tang. Hehehe sebuah kepala mengembun dari kabut dan perlahan naik ke udara. Jangan biarkan dia pergi. Jangan biarkan dia pergi. Melihat Golden Crow Star Lord dan Helan Fei Qiong berhenti menyerang, gadis berbaju merah itu tampak ngeri. Sebenarnya, mereka telah menjaga keseimbangan yang rapuh dengan Qian Cheng Sihui selama bertahun-tahun. Qian Cheng Sihui enggan melepaskan kerja kerasnya selama bertahun-tahun dan dibatasi oleh Yuan Morich, jadi dia tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya. Mereka tidak berani menekan Qian Cheng Sihui terlalu keras, karena takut Qian Cheng Sihui akan menjadi gila dan melawan mereka sampai mati. Namun, sekarang hal yang paling mereka khawatirkan telah terjadi. Mereka harus menghentikan Qian Cheng Sihui kembali ke Yuan Morich dengan segala cara, jika tidak, tidak akan ada yang selamat. Su Tang mengeluarkan anak panah kedua dan membidik Qian Cheng Sihui. Faktanya, 3 panah membara masih jauh dari pulih, tetapi Su Tang tidak punya pilihan lain. Kesadaran ilahi Qian Chengzi telah menyatu menjadi tubuh spiritual yang aneh, dan serangan biasa tidak dapat melukai lawan, jadi ia hanya bisa menggunakan 3 panah membara. Bas anak panah kedua melesat menembus kabut dan melesat ke kejauhan. Sebuah lubang besar muncul di tengah kepala panah. Kabut terguncang oleh kekuatan anak panah tersebut dan tidak dapat pulih kembali seperti sebelumnya. Kekuatan 3 anak panah yang menyala itu luar biasa dahsyat. Anak panah pertama membakar tubuh, anak panah kedua membakar akar spiritual, dan anak panah ketiga membakar jiwa. Jika terkena 3 anak panah berturut-turut, bahkan Daluo Star Lord pun bisa hancur baik tubuh maupun jiwanya. Qian Cheng Sihui tak bisa lagi tertawa. Energi spiritual dalam kabut telah lenyap sepenuhnya oleh anak panah, dan ia pun terluka parah. Segera setelah itu, Qian Chengzi melihat Su Tang mencabut anak panah lainnya. Ia tak lagi berani melampiaskan amarah atau mengejek apapun, dan tiba-tiba melemparkannya tinggi ke langit. Namun, secepat apapun Qian Chengzi, ia tak mungkin lebih cepat dari cahaya panah itu. Terlebih lagi, begitu 3 anak panah yang menyala itu menguncinya, ia tak akan bisa lolos dari kejaran ketiga anak panah yang menyala itu, baik saat ia naik ke langit maupun turun ke tanah. Begitu anak panah itu terlepas dari tali busur, Su Tang mengerang pelan dan tubuhnya jatuh tak sadarkan diri.
Ia bahkan tak mampu mempertahankan kemampuan terbangnya di udara. Helan Fei Qiong segera menyerbu ke arah Su Tang, mengulurkan tangan dan mencengkeram lengan Su Tang, lalu menyadari ada yang tidak beres, buru-buru mengangkat lengan baju Su Tang, lalu melihat lengan Su Tang telah mengerut, kulitnya kusam, dan terasa kering seperti daun kering saat disentuh. Apa yang kamu lakukan? Helan Fei Qiong terkejut. Tidak apa-apa, aku akan pulih setelah istirahat, kata Su Tang sambil tersenyum kecut. Kesadaran ilahi yang terbakar oleh 3 anak panah yang terbakar jauh melebihi perkiraannya, terutama anak panah ketiga, yang hampir menguras habis kesadaran ilahi terakhirnya. Pada saat ini, anak panah itu telah mengenai Qian Cheng Zihui dan menembus kabut. Kepalanya tiba-tiba menegang, lalu meledak dengan keras, berubah menjadi angin hitam yang meraung-raung tak terhitung jumlahnya, menyapu ke segala arah, dan langit serta bumi menjadi gelap gulita. Namun, cahaya yang dipancarkan gagak api mengusir kegelapan, memungkinkan orang-orang mendapatkan kembali penglihatan mereka. Menatap langit lagi, Qian Cheng Zihui telah menghilang tanpa jejak, tetapi pusaran angin gelap tidak menghilang dan terus melaju menuju langit. Setelah beberapa saat, suara ratapan itu perlahan melemah, dan langit serta bumi kembali dipenuhi cahaya. Mungkin itu ilusi, tetapi mereka tiba-tiba merasa bahwa alam rahasia arai penyegel ibel ini tampak jauh lebih terang daripada sebelumnya. Mustahil gadis berbaju merah itu terus bergumam di kejauhan. Teman-teman lainnya juga tercengang. Apa ibel itu mati begitu saja? Apa dia benar-benar mati? Dewa bintang gagak emas menghela napas lega dan terbang menuju Su Tang. Melihat lengan Su Tang yang tak bernyawa, ia terkejut bagaimana bisa jadi seperti ini. Dia dengan paksa mengendalikan 3 panah terbakar, dan beruntunglah dia masih hidup, kata Helan Fei Qiong. Tidak apa-apa, istirahatlah sebentar saja, kata Su Tang lemah. Ia bersandar pada Helan Fei Qiong, bukan untuk memanfaatkannya, tetapi karena ia memang tidak bisa melayang di udara. Saudara Su, sebaiknya kau tidak mengambil risiko seperti itu lagi di masa depan. Lagi pula, setelah kekuatan spiritualmu habis, kau harus waspada dan jangan pernah membiarkan siapapun mendekatimu begitu saja. Aku dan Tousan Illusion Star-Lord tentu saja tidak akan menyakitimu, tetapi jika itu orang lain sulit untuk mengatakannya, kata Golden Crow Star-Lord dengan serius. Su Tang membiarkannya mendekat tanpa penjaga dalam keadaan seperti itu, yang tentu saja memberinya rasa puas karena dipercaya, tetapi ia juga khawatir Su Tang akan disergap di masa depan. Aku tahu, Su Tang tersenyum. Mengandalkan nutrisi dari roh pohon takdir kuno, kecepatan pemulihannya tak tertandingi di dunia. Dalam waktu singkat ini, ia telah memulihkan sebagian kekuatannya, lalu ia berjuang keras untuk menjalankan keterampilan spiritualnya. 3 cahaya hitam muncul dari rerumputan di kejauhan dan terbang menuju Su Tang. Su Tang mengulurkan tangan dan menangkap 3 anak panah yang menyala. Raja bintang gagak emas mengulurkan tangannya, coba kulihat. Su Tang menyerahkan 3 panah membara kepada penguasa bintang gagak emas. Penguasa bintang gagak emas mengamatinya sejenak dan mendesah, kekuatan yang dilepaskan oleh 3 panah membara tadi jauh berbeda dari yang kudengar. Untungnya, Qian Cheng Zihui sudah hampir putus asa, jadi kau berhasil menghabisinya. Jika penguasa bintang Daluo masih dalam masa kejayaannya, kau tidak akan menghabisi musuh dengan 3 panah membara, melainkan mengirimkan harta karun kepadanya. Tidak ada cara lain, kita tidak bisa membiarkannya lolos seperti ini, kata Su Tang. Sang penguasa bintang gagak emas mengamati sekelilingnya dan mendapati jiwa-jiwa ibel yang bergelora telah berhamburan di tanah, berubah menjadi mayat-mayat gelap. Kemudian ia mengalihkan pandangannya ke gadis berbaju merah di kejauhan dan melambaikan tangan, gadis, kemarilah. Gadis berbaju merah itu tertegun sejenak, lalu ia dan teman-temannya saling berpandangan. Ia tidak tahu dari mana datangnya pihak lain, dan secara naluriah takut bertemu dengan Golden Crow Star-Lord dan yang lainnya, tetapi jelas mustahil untuk melarikan diri sekarang. Ia ragu sejenak dan perlahan berjalan menuju sisi ini. Helan Fei Qiong telah membantu Su Tang mendarat. Su Tang segera duduk bersila dan memasuki kondisi meditasi, berusaha memulihkan kesadarannya sesegera mungkin. Gadis, apakah kau pernah ke Yuan Morich? Tanya Golden Crow Star-Lord. Aku pernah ke sana. Gadis berbaju merah mengangguk. Apakah kau kenal tempat itu? Tanya Dewa Bintang Gagak Emas lagi. Tidak apa-apa, kata gadis berbaju merah ragu-ragu. Aku ingin tahu instruksi apa yang kau miliki, senior. Karena kita sudah menghabisi orang menyebalkan itu, tentu saja kita harus mencari di gua tempat tinggalnya. Kata Golden Crow Star-Lord, tanpa bantuanmu, Shadow Demon Star-Lord tidak akan bisa menghancurkan formasi roh penjaga 3 bakat dengan mudah. Jadi, apapun yang kami temukan akan menjadi milikmu. Terima kasih, senior. Gadis berbaju merah itu tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi gembira. Meskipun Qian Chengzi sudah mati, bawahannya masih ada di sana. Akan sangat mudah untuk menduduki Yuan Morich. Tentu saja, senang rasanya bisa bekerja sama dengan 3 Dewa Bintang. Kau pantas mendapatkannya, kata Golden Crow Star-Lord. Ngomong-ngomong,
dari mana orang menyebalkan itu berasal kau seharusnya tahu, kan? Dia adalah Yuan Mo. Gadis berbaju merah itu berkata, formasi penyegel ibel itu dibuat untuknya. Senior, apa kau tidak tahu? Ini pertama kalinya aku memasuki area penyegel ibel ini, bagaimana mungkin aku tahu, tanya Dewa Bintang Gagak Emas, lalu mengerutkan kening dan merenung. Meskipun bidang bintang itu luas dan tak terbatas, dan ada banyak penguasa bintang terkenal, tidak banyak penguasa bintang yang terkurung oleh area roh atau segel. Yuan Demon kemungkinan besar memiliki beberapa kemampuan khusus yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, sehingga ia hanya dapat dikurung dalam formasi spiritual, yang memungkinkan energi spiritual Yuan Demon perlahan-lahan terkuras seiring waktu. Makhluk kuat yang menciptakan area penyegel ibel pasti sangat kuat. Untuk bisa memaksanya menggunakan metode paling bodoh ini, kultivasi Yuan Mo pasti tidak buruk. Memikirkan hal ini, Golden Crow Star Lord merasa sedikit gelisah. Ia melirik Sutang dan melihat Sutang masih bermeditasi dengan mata terpejam. Ia berkata kepada Helan Fei Qiong, Tousan Illusion Star Lord, kau tetap di sini untuk melindunginya. Aku akan pergi ke Yuan Mo Ridge bersama mereka dulu. Baiklah, jawab Helan Fei Qiong. Gadis kecil, ayo kita pergi, kata Dewa Bintang Gagak Emas, lalu melompat. Gadis berbaju merah melambaikan tangan kepada teman-temannya, memanggil singa raksasa, dan mengikuti dari dekat di belakang Dewa Bintang Gagak Emas. Helan Fei Qiong memperhatikan mereka pergi, dan matanya kembali tertuju pada Sutang. Kemampuan pemulihan Sutang sungguh unik. Lengan Yuku perlahan-lahan membesar dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata terbuka. Helan Fei Qiong menghela napas lega. Setelah hampir 100 tarikan napas, Sutang akhirnya membuka matanya dan mendapati hanya Helan Fei Qiong yang ada di sisinya. Semua orang telah menghilang. Ia sedikit terkejut dan buru-buru bertanya, kemana perginya Golden Crow Star Lord? Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan pergi ke Yuan Mo Ridge. Helan Fei Qiong bertanya, apa kabar? Lumayan, Sutang meregangkan tangannya beberapa kali. Ayo kita ke sana juga. Tidak perlu terburu-buru, kata Helan Fei Qiong. Ayo kita lihat dulu. Dia terburu-buru sekali, pasti teringat sesuatu, desak Sutang. Helan Fei Qiong berhenti mencoba menghalangi mereka, dan mereka berdua melompat ke udara dan terbang menuju Yuan Mo Ridge. Sesaat kemudian, mereka melihat Yuan Mo Ridge. Api tampak berkobar hebat di cekungan di tengah Yuan Mo Ridge, menerangi langit. Gelombang kekuatan spiritual yang kuat menyebar, dan Sutang serta Helan Fei Qiong saling berpandangan. Faktanya, fluktuasi kekuatan spiritual setiap kultivator berbeda-beda, yang juga merupakan karakteristik penampilan, bentuk tubuh, suara bicara, del. Jika ini adalah pertemuan pertama, sulit untuk membedakannya. Namun, mereka telah lama mengenal Golden Crow Star Lord dan telah bertarung berdampingan berkali-kali, sehingga mereka langsung merasakan bahwa itu pasti Golden Crow Star Lord yang sedang bertarung dengan seseorang. Keduanya melesat bersamaan. Kekuatan spiritual Sutang belum pulih, sementara Helan Fei Qiong mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengalirkan pembuluh darah spiritualnya, dan langsung meninggalkan Sutang jauh di belakang. Halaman kecil di baskom itu berkobar api, dan puluhan mayat, beberapa termutilasi dan beberapa lagi hangus menjadi arang, tergeletak di dekatnya. Beberapa ratus meter di belakang halaman, sebuah pembakar dupa kecil berwarna ungu tua melayang di udara. Dewa Bintang Gagak Emas berenang di sekitar pembakar dupa kecil itu, dan tangannya terus-menerus menembakkan kembang api yang berkibar, membombardir pembakar dupa kecil itu. Setiap kali ditiup, siklon hitam yang tak terhitung jumlahnya meledak dari pembakar dupa kecil itu, berhamburan ke segala arah dan mengembun menjadi manik-manik bulat seukuran butiran beras. Gadis berbaju merah memanggil banyak teman-temannya, yang bersembunyi sejauh 100 meter, menatap tajam pemandangan itu. Helan Fei Qiong mendarat, melihat sekeliling, lalu menatap pembakar dupa kecil yang tergantung di udara. Belasan napas kemudian, Sutang pun tiba. Sang Golden Crow Star Lord menarik napas panjang, berhenti, lalu perlahan melangkah mundur, raut wajahnya tampak lelah. Apa yang terjadi, tanya Sutang. Itu harta spiritual kelahiran Yuan Mo, kata Dewa Bintang Gagak Emas. Untungnya, aku tiba tepat waktu. Aku melihat angin suram yang bertransformasi dari kematian Yuan Mo tersapu ke dalam pembakar dupa. Angin itu benar-benar tampak membangkitkan. Aku segera membubarkan semua pikiran suci yang telah beregenerasi. Kalau tidak, aku harus berusaha lebih keras lagi. Apa ini? Helan Fei Qiong membungkuk dan mengambil sebutir manik kecil seukuran sebutir beras. Itu kristal ajaib, kata Dewa Bintang Gagak Emas, seorang kultivator hebat setingkat Dewa Bintang, ketika kesadaran ilahinya terkonsentrasi, dapat menempa benda ini. Namun, ketiga ras memiliki fisik dan garis keturunan yang berbeda, sehingga benda yang mereka tempa juga berbeda. Dalam ras manusia kami, benda ini juga disebut pil ungu di Istana Ungu. Dalam ras ibel, kesadaran ilahi terintegrasi ke dalam garis keturunan, yang disebut esensi ibel. Dalam ras ibel, benda ini disebut kristal ajaib. Aku ingat Venue Xingjun suka melahap Yuan dan,
kata Helan Fei Qiong, benda ini pasti sangat berguna, kan? Dia mempraktikkan teknik jahat yang melampaui akal sehat. Raja Bintang Gagak Emas berkata, kristal ajaib itu tidak berguna bagi kita, kecuali seseorang dapat memurnikan kristal ajaib itu menjadi pil. Namun itu akan sangat berguna baginya. Setelah mengatakan itu, Raja Bintang Gagak Emas menatap Sutang. Mengapa, tanya Helan Fei Qiong? Auranya cocok, tidakkah kau bisa merasakannya, kata Golden Crow Star Lord. Sutang tersenyum, lalu melepaskan kesadaran ilahinya. Riak-riak keemasan menyebar dari tubuhnya, bagaikan cermin bundar keemasan. Ia kemudian melambaikan tangannya, dan kesadaran ilahi yang tersebar berkumpul kembali ke arahnya. Butiran-butiran kecil yang tersebar di tanah melayang dan mengembun menjadi bola seukuran kepalan tangan. Pembakar dupa ini agak aneh. Golden Crow Star Lord memandang pembakar dupa kecil yang tergantung di udara. Apa yang aneh tentang hal itu, tanya Helan Fei Qiong. Dewa Bintang Gagak Emas melompat, mengulurkan tangan dan meraih pembakar dupa kecil, lalu terbang kembali. Namun, tepat saat ia berbalik, seluruh punggung Bukit Yuanmo tiba-tiba memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Kemudian, kilatan petir menyambar di tangan Dewa Bintang Gagak Emas, dan pembakar dupa kecil itu entah kenapa menghilang dari tangannya dan muncul kembali di tempat semula. Biar aku coba, kata Helan Fei Qiong. Segera setelah itu, Helan Fei Qiong mengulurkan tangannya untuk meraih pembakar dupa kecil, dan pada saat yang sama melepaskan pikiran spiritualnya, menyelimuti pembakar dupa kecil itu erat-erat dalam pikiran spiritualnya, lalu melayang kembali. Fluktuasi kekuatan spiritual kembali memancar dari Yuanmo Ridge, dan pembakar dupa kecil itu terlepas dari kendali Helan Fei Qiong dan kembali ke tempatnya semula. Harta karun ajaib ini pasti terkurung dalam formasi penyegel Ibel, kata Golden Crow Star Lord lembut. Kalau kita tidak menghancurkan formasi penyegel Ibel, kita tidak akan bisa mengambilnya. Sayang sekali, waktu hampir habis. Kalau kita berlama-lama di sini selama 10 hari atau setengah bulan, kita mungkin tidak bisa pergi. Lupakan saja, mari kita cari yang lain, kata Helan Fei Qiong tanpa daya. Dewa Bintang Gagak Emas melayang di depan gadis berbaju merah dan mengucapkan beberapa patah kata. Gadis berbaju merah itu berbalik dan menyampaikan kata-kata Dewa Bintang Gagak Emas. Para praktisi Ibel merasa sangat terhibur dan kemudian bubar. Setengah hari berlalu sebelum para kultivator Ibel kembali satu demi satu dan mengumpulkan barang-barang yang telah mereka kumpulkan. Mereka semua adalah kultivator biasa, dan mereka tidak memiliki harta langka seperti benih spiritual. Sangat sulit bagi mereka untuk menyembunyikan banyak barang. Tentu saja, pasti ada beberapa yang tidak bersih, atau sengaja menutup mata terhadap harta spiritual di depan mereka, membiarkan mereka mencarinya nanti. Golden Crow Star Lord tidak berniat menyelidiki masalah ini. Memasuki arai penyegel Ibel hanyalah hal yang wajar, dan itu sudah cukup untuk mendapatkan sesuatu. Sebagian besar tanaman obat yang ditanam di Baskom telah dipanen, tetapi beberapa sengaja ditinggalkan di banyak tempat. Jelas, para praktisi Ibel itu tahu bahwa Sutang dan yang lainnya tidak bisa tinggal lama, dan mereka masih harus terus hidup dalam formasi penyegel Ibel, dan mereka tidak ingin memusnahkan akarnya. Sungguh menyedihkan seorang Star Lord jatuh ke titik ini. Golden Crow Star Lord mendesah. Alasannya sederhana. Sebagian besar benda yang ditemukan oleh para pembudidaya Ibel adalah sisa-sisa. Butuh kekuatan ilahi yang tak terkira untuk mengembalikan senjata-senjata spiritual itu ke bentuk aslinya. Bagaimana kita membagi benda-benda ini? Helan Fei Qiong mengambil sebuah helm secara acak, mengamatinya sejenak, lalu melemparkannya ke samping tanpa minat. Ambil apa saja yang kalian mau dan sisakan satu untuk mereka, kata Golden Crow Star Lord. Aku tidak menginginkannya, kata Sutang. Ia telah memainkan bola cahaya yang dibentuk oleh pikiran ilahi Yuanmo. Setelah sekian lama meninggalkan langit berbintang, ia perlahan-lahan belajar banyak akal sehat. Meskipun para dewa bintang suka mengumpulkan berbagai harta spiritual, kebanyakan tidak terlalu berguna. Yang paling penting adalah harta spiritual kelahiran dan benih spiritual tingkat domain. Yang pertama digunakan untuk bertarung, dan yang kedua setara dengan mesin gerak abadi yang dapat menyediakan pasokan kekuatan spiritual yang stabil. Dengan beberapa harta spiritual tambahan, itu sudah cukup. Kita tidak bisa melakukan dua hal sekaligus. Kekuatan harta spiritual berbanding lurus dengan pikiran spiritual yang dikonsumsi oleh para dewa bintang di atasnya. Jika seorang praktisi berhenti berlatih, kekuatan spiritualnya akan perlahan-lahan menghilang. Hal yang sama juga berlaku untuk harta spiritual. Sehebat apapun harta spiritual, jika tidak terus-menerus ditempa dengan pikiran spiritual, cepat atau lambat akan menjadi sia-sia. Kebanyakan harta spiritual digunakan untuk memelihara benih spiritual, seperti halnya Golden Crow Star Lord. Helan Fei Qiong membagi harta spiritual dan ramuan yang hancur menjadi 4 bagian. Semuanya tampak biasa saja. Dibandingkan dengan rumah Seng Yun, hasil panennya terlalu menyedihkan. Namun, para praktisi Ibel itu sangat gembira. Beberapa bahkan mulai berebut. Namun,
gadis berbaju merah itu sangat bergengsi dan segera menghentikan keributan itu. Penguasa bintang gagak emas dan Helan Fei Qiong membagi bagian Sutang, lalu Helan Fei Qiong berkata, lalu bagaimana haruskah kita pergi? Ya, pintu keluarnya dekat Sungai Merah. Golden Crow Star Lord mengangguk. Benar, gadis berbaju merah itu tersenyum dan berkata, ada ngarai besar di seberang Sungai Merah. Ngarai itu diterjang angin kencang yang menghancurkan tulang sepanjang tahun. Konon, para kultivator hebat telah muncul dari formasi penyegel Ibel dan pergi melalui sana. Kita tidak bisa melewatinya. Jika kita terjebak dalam angin kencang, kita akan patah tulang atau berubah menjadi lumpur berdarah. Tapi kalian para senior seharusnya baik-baik saja. Ayo pergi, kata Helan Fei Qiong. Aku di sini untuk memimpin jalan bagi kalian para senior, kata gadis berbaju merah itu dengan cepat. Tidak perlu. Golden Crow Star Lord melambaikan tangannya lalu menatap Sutang. Apa kabar? Aku baik-baik saja. Sutang menghela napas lega. Mereka bertiga khawatir terhadap pengejar dari Yan Tianxingsu yang mungkin muncul kapan saja, jadi mereka tidak ingin menunda dan segera terbang menuju Sungai Merah. Tak lama kemudian, mereka menemukan Grand Canyon yang disebutkan gadis berbaju merah itu. Mendengarkan deru angin yang melengking dari ngarai, Golden Crow Star Lord mengerutkan kening dan berkata, aku pergi dulu. Saudara Su, tubuhmu belum pulih, jadi kau akan mengikuti di belakang. Baiklah, jawab Sutang. Dewa bintang gagak emas melepaskan gagak api, dan tubuhnya melayang di atas gagak api, lalu terbang ke ngarai. Helan Fei Qiong melirik Sutang, dan Sutang menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa ia baik-baik saja. Helan Fei Qiong mengikuti dewa bintang gagak emas dan juga terbang ke ngarai. Pedang tajam bagaikan pisau membombardir area sekitar Golden Crow Star Lord, menyebabkan kesadaran ilahi pelindung tubuhnya memancarkan gelombang cahaya. Namun, alasan mengapa Star-Lord dapat bergerak bebas di medan bintang adalah karena ia memiliki kesadaran ilahi yang tak tertandingi. Tingkat pedang tajam ini tidak dapat menjadi ancaman baginya. Sesaat kemudian, tirai cahaya merah tua muncul di hadapannya. Sang Golden Crow Star-Lord tanpa ragu-ragu langsung masuk. Ketika Sutang melewati tirai cahaya, sebuah padang tandus muncul di hadapannya. Tak ada rumput yang tumbuh, dan padang itu tertutup kerikil berbagai ukuran dan kerikil yang menyerupai bubuk. Di mana tempat ini? Helan Fei Qiong melihat sekeliling. Tidak ada kekuatan spiritual di alam liar. Apalagi berlatih, semut pun tidak terlihat. Aku juga tidak tahu. Golden Crow Star Lord perlahan melayang, lalu berkata, ayo kita maju dan lihat. Pada saat ini, ekspresi Golden Crow Star Lord berubah, dan ia tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengeluarkan token giok dari cincinnya. Token giok itu memancarkan cahaya lembut. Golden Crow Star Lord tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Tuhan menolongku, sungguh Tuhan menolongku. Ada apa? Tanya Sutang penasaran. Ada pasar gelap, jawab Golden Crow Star Lord sambil tersenyum. Apa itu pasar gelap? Xingsu mengadakan konferensi Xinghua secara bergiliran agar para penguasa bintang dapat bertukar apa yang mereka miliki. Misalnya, jika Anda memiliki harta spiritual yang tidak terpakai atau kelebihan obat spiritual, Anda dapat menukarnya di konferensi Xinghua dengan barang yang sangat Anda butuhkan, kata penguasa bintang gagak emas. Namun, para penguasa bintang seringkali memiliki barang-barang yang asal-usulnya dipertanyakan atau meragukan. Jika mereka menghadiri konferensi Xinghua, mereka hanya akan membawa masalah bagi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, pasar gelap muncul dengan sendirinya. Apa manfaat pasar gelap bagi kita? Tanya Helan Fei Qiong. Hahaha, banyak sekali manfaatnya. Kau akan mengerti setelah sampai di sana. Tawa Golden Crow Star Lord tiba-tiba terhenti, lalu raut wajahnya berubah serius. Kali ini, kau harus mengikuti instruksiku. Jika semuanya berjalan lancar, kita bisa lolos dari bencana ini dengan mudah. Jika tidak, mungkin bahayanya bahkan lebih besar daripada Seng Yun Mansion. Berbahaya? Lalu kenapa kita harus ke sana? Helan Fei Qiong merasa bingung. Percayalah padaku sekali ini, dan aku tidak akan pernah menyakitimu. Golden Crow Star Lord mengganti topik pembicaraan. Kalian semua punya Xuan Jizi di tangan kalian, kan? Ya, Sutang mengangguk. Biayanya mahal sekali, kata Golden Crow Star Lord. Ini pertama kalinya kamu ke sini, dan kamu belum punya sertifikat giok. Kamu harus membawa 3 manik misterius sebelum bisa masuk. 3 Helan Fei Qiong tercengang. Meskipun dia tidak tahu tujuan Xuan Jizi, dia pernah melihat perubahan ekspresi penguasa bintang Fuhan dan penguasa bintang Taiguo sebelumnya, jadi dia tentu tahu betapa berharga dan langkanya Xuan Jizi. Apakah mereka bertiga akan diproduksi? Yah, ini baru pertama kali. Setelah itu, kau akan mendapatkan sertifikat giok. Dewa bintang gagak emas menggoyangkan token giok di tangannya. Mulai sekarang, setiap kali kau masuk, 1 Xuan Jizi sudah cukup. Hehehe, awalnya, aku juga merasakan hal yang sama denganmu. Aku patah hati dan enggan melepaskannya. Lagi pula, aku hanya punya 1 Xuan Jizi, jadi aku tidak bisa masuk meskipun aku ingin.
Berkat seorang teman yang dengan sungguh-sungguh membujukku dan mendapatkan sertifikat giok untukku, aku kemudian menyadari betapa besar manfaatnya masuk. Setelah mengatakan ini, Dewa Bintang Gagak Emas mengaktifkan pembuluh darah spiritualnya dan menyalurkan kesadaran ilahinya ke dalam token giok. Token giok itu memancarkan cahaya lembut, yang langsung menembus langit malam yang jauh. Selama ada pasar gelap yang terbuka di wilayah bintang ini, meskipun jaraknya ribuan mil, kita bisa merasakannya, kata penguasa Bintang Gagak Emas. Dan kita bisa tiba dalam sekejap. Hehe, aku sudah beberapa kali menggunakan tablet giok ini untuk menghindari bahaya serius. Su Tang dan Helan Fei Qiong saling berpandangan. Karena Dewa Bintang Gagak Emas telah memberikan nasihat seperti itu, pasar gelap seharusnya menjadi tempat yang bagus. Tapi 3 Xuanjizi agak terlalu banyak, kata Helan Fei Qiong. Ia pergi ke Sengyun Mansion dan menyebabkan bencana yang begitu dahsyat, tetapi keuntungan terbesarnya hanya 5 Xuanjizi. Ia enggan menyerahkan lebih dari setengahnya sekaligus. Dunia sedang kacau balau, semuanya didorong oleh keuntungan, kata Golden Crow Star-Lord. Kalau tidak ada keuntungan, siapa yang mau repot-repot membuka pasar gelap ini dan kenapa mereka mau melindungi keselamatanmu? Baiklah, mari kita pergi dan memperluas wawasan kita, kata Su Tang. Benar sekali, jangan khawatir, aku janji kau takkan pernah menyesalinya, ujar Dewa Bintang Gagak Emas, lalu ia melambaikan lengan jubahnya pelan, dan mengeluarkan 2 buah pikiran suci, menyelimuti Su Tang dan Helan Fei Qiong. Kemudian, ia mengendalikan prasasti giok itu lagi. Ketiganya pun terbang ke arah cahaya yang bergoyang itu, lalu lenyap seketika. Kecepatan terbangnya memang luar biasa cepat, saking cepatnya hingga Su Tang sama sekali tidak bisa melihat pemandangan di sekitarnya. Namun, perkataan Golden Crow Star-Lord tentang kedatangannya yang sebentar lagi agak berlebihan. Su Tang terus menghitung napasnya. Setelah sekitar 300 napas, kecepatan mereka tiba-tiba melambat, dan sebuah kastil yang melayang di langit berbintang muncul di hadapan mereka. Di atas kastil, terdapat bayangan besar seekor elang berkepala 3, tetapi cahaya ilahi yang terpancar dari mata elang itu nyata bagaikan sebuah substansi. Ketika cahaya itu menyapu tubuh Su Tang, ia justru merasakan sedikit rasa sakit. Kastil itu hanya memiliki 1 gerbang. Beberapa orang berseragam yang sama mengobrol santai di gerbang. Ketika mereka melihat Su Tang dan yang lainnya datang, mereka mengabaikannya dan melanjutkan percakapan. Ketika Su Tang masih lebih dari 10 meter dari gerbang kastil, seberkas cahaya dan bayangan datang dari belakang dan mendekati gerbang terlebih dahulu. Sosok itu adalah seorang wanita berwajah cantik, tetapi pakaiannya sangat tidak biasa. Ia hanya mengenakan selapis kain kasa, dan rok dalamnya terlihat jelas. Ia melirik Su Tang dan yang lainnya dengan acuh tak acuh, lalu mengeluarkan sebuah token giok, menunjukkannya, dan berjalan perlahan memasuki gerbang. Kemudian, Golden Crow Star-Lord mendarat. Ia menggoyangkan token gioknya dan berkata sambil tersenyum, semuanya, aku membawa 2 teman baru. Pemimpin itu memandang Su Tang dan Helan Fei Qiong dan berkata dengan tenang, kalian harus tahu aturannya. 2 orang, 6 Xuanjizi. Aku mengerti. Golden Crow Star-Lord mengangguk berulang kali, lalu berbalik menatap Su Tang dan Helan Fei Qiong. Su Tang dan Helan Fei Qiong masing-masing mengeluarkan 3 Xuanjizi dan saling menyerahkannya. Sang pemimpin mengambil Xuanjizi, berbalik, dan berseru, Bos Hong, ada pendatang baru. Sesosok tubuh keluar dari pintu sambil menguap, menatap Su Tang dan Helan Fei Qiong dengan mata mengantuk, lalu berteriak, tunggu sebentar. Setelah itu, ia berbalik dan berjalan kembali. Tak lama kemudian, sosok itu muncul kembali, memegang 2 token giok di tangannya. Ia melemparkannya kepada Su Tang dan Helan Fei Qiong, aku ingin darah jantungmu. Darah jantung Su Tang bingung. Sosok itu berkata dengan tidak sabar, vena lidah terhubung ke jantung. Darah jantung adalah darah di ujung lidah. Kau telah berkultivasi ke alam Dewa Bintang, dan kau bahkan tidak mengerti ini. Su Tang menyeringai, lalu menggigit lidahnya dan menyemprotkan darah ke tablet giok. Berikan padaku. Sosok itu mengulurkan tangannya. Su Tang dan Helan Fei Qiong menyerahkan prasasti giok itu. Sosok itu menerimanya dan mulai membaca mantra spiritual. Sebenarnya, Su Tang sedikit tidak puas karena sikap pihak lain yang terlalu tidak ramah. Ia ingin memasuki pasar. Ia hanyalah pelanggan pasar gelap. Bagaimana mungkin ia memperlakukan pelanggan seperti ini namun, ketika pihak lain mulai membaca mantra spiritual, ekspresi Su Tang langsung berubah serius. Gelombang kekuatan spiritual yang besar dan agung tiba-tiba meletus, bergulung ke segala arah seperti tsunami. Kultivasi semacam ini jauh melampaui Dewa Bintang manapun yang pernah ditemuinya. Setelah beberapa saat, sosok itu melemparkan lempengan batu giok itu kembali kepada Su Tang dan Helan Fei Qiong. Su Tang mengambil lempengan batu giok itu dan mengamatinya dengan saksama. Ia melihat jejak samar pola darah berkelebat di lempengan batu giok itu. Begitu ia menyentuhnya, ia merasakan adanya hubungan darah. Terima kasih,
kata Golden Crow Star Lord sambil tersenyum. Sama-sama, silakan masuk. Sosok itu melambaikan tangannya, lalu dua penjaga lainnya datang dan menyerahkan dua kotak kecil berwarna biru tua kepada Su Tang dan Helan Fei Qiong. Penguasa bintang gagak emas memimpin dan berjalan memasuki gerbang kastil. Dari luar, kastil itu hanya seluas 1000 meter persegi dan tampak tak mampu menampung banyak orang. Namun, ketika mereka memasuki kastil, mereka mendapati dunia lain terbentang di hadapan mereka. Jalanan batu giok selebar lebih dari 100 meter membentang lurus hingga cakrawala, tanpa ujung yang terlihat. Ada toko-toko di kedua sisi jalan, tetapi tidak banyak pejalan kaki, dan jalanannya sepi. Sambil berjalan, Su Tang membuka kotak kecil itu dan melihat beberapa baris pil merah muda seukuran kacang diletakkan berdampingan. Ia bertanya, Senior Jin ya, apa ini? Ini pil pelebur jiwa, kata Dewa Bintang Gagak Emas. Pil ini digunakan untuk memadatkan kesadaran ilahimu, tapi jangan minum terlalu banyak sekaligus. Dengan tingkat kultivasimu, 2 pil sudah lebih dari cukup. Mengapa kau memberi kami pil pereda jiwa? Tanya Su Tang penasaran. Wolnya berasal dari domba. Dewa Bintang Gagak Emas tertawa. Pil Rongsen dibuat dengan Suanjizi. Dengan tambahan beberapa ramuan tambahan, satu Suanjizi dapat dimurnikan menjadi 150 hingga 300 pil Rongsen. Jika dimurnikan oleh apoteker ahli sejati, bahkan mungkin bisa dimurnikan menjadi 400. Hehe, setiap pendatang baru bisa mendapatkan 100 pil Rongsen setelah masuk. Ini adalah langkah yang diambil oleh pasar gelap untuk memenangkan hati dan pikiran orang-orang, dan selalu diterima dengan baik. Apakah ini suap? Su Tang mendesah. Kickback Golden Crow Star Lord terdiam, memahami maksud Su Tang. Hampir tepat. Lagi pula, begitu kau memasuki arena, kau takkan bisa melangkah satu langkah pun tanpa pil Soul Fusion. Bagaimana? Pasar gelap itu luas, dan karena kau tidak bisa terbang, biasanya butuh beberapa hari untuk menjelajahinya. Itulah sebabnya ada banyak penginapan di sini, kata penguasa bintang gagak emas. Penginapan biasa akan menagihmu pil pereda jiwa jika kau menginap. Jika kau menginap selama 5 hari, kau akan membutuhkan 2 hari. Itu masih harga yang kecil. Jika kau ingin pergi, kau harus membeli jimat bangau terbang, yang harganya mahal, yaitu 50 pil pereda jiwa. Apa kegunaan jimat Fei He? Tanya Su Tang lagi. Aku akan mengirimmu langsung keluar dari medan bintang ini. Penguasa bintang gagak emas melihat sekeliling dan merendahkan suaranya. Itulah sebabnya aku bilang kemunculan pasar gelap di sini adalah pertolongan Tuhan. Setelah beberapa hari, kita bisa menggunakan jimat bangau terbang untuk pergi dan mencapai medan bintang lain dalam waktu singkat. Bahkan jika para kultivator hebat di medan bintang Yantian itu memiliki kemampuan untuk mencapai langit, mereka tidak akan bisa menemukan kita. Setiap orang yang masuk harus membeli jimat Fei He. Apakah itu untuk keselamatan? Tanya Helan Fei Qiong lembut. Kau cukup jeli, angguk Raja Bintang Gagak Emas. Begitu kau masuk, keselamatanmu terjamin. Biasanya, tak seorang pun berani bertarung di pasar gelap. Namun, jika seseorang meraup untung besar dan mengungkapkan identitas aslinya, itu mungkin akan menarik perhatian. Tak seorang pun akan melakukan pembunuhan di pasar gelap, tetapi pergi adalah urusan lain. Konon, ketika pasar gelap pertama kali muncul, terjadi serangkaian peristiwa tragis yang tak ada habisnya. Kemudian, para pengawas pasar gelap menyempurnakan jimat bangau terbang dan menjualnya kepada para raja bintang yang memasuki pasar dengan harga yang sama. Begitu keluar dari pasar gelap, mereka dapat dengan cepat memasuki wilayah bintang lain, dan mereka yang ingin melakukan pembunuhan tentu saja tidak punya kesempatan. Sepertinya mereka pandai berbisnis, kata Su Tang. Lebih dari itu, Golden Crow Star Lord mendesah, setelah pasar gelap dibuka, ku dengar panen hariannya hampir mencapai ribuan Suanjizi, dan omsetnya bisa melebihi 10.000, sungguh lebih dari 10.000. Su Tang tampak sedikit tercengang. Saat itu, Zhen Miao Xingjun hanya memiliki beberapa lusin Suanjizi di tangannya, yang cukup untuk menggerakkan Fuhan Xingjun dan yang lainnya. Tapi puluhan ribu, apa artinya itu? Mengapa ada begitu banyak? Tanya Helan Fei Qiong. Haha, lihatlah toko-toko di kedua sisi. Apa kau pikir mereka menempati tempat itu tanpa alasan? Kata Golden Crow Star Lord. Membuka toko di sini tentu saja mengharuskan membayar sewa ke pasar gelap. Lagi pula, pasar gelap mengambil 1/10 dari setiap penjualan. Kalau dijumlahkan sedikit-sedikit, mudah dipahami bagaimana toko-toko ini bisa dengan mudah memiliki lebih dari 10.000 toko. Siapa yang membuka toko di sini? Tanya Helan Fei Qiong. Ada berbagai macam orang di sini, kata penguasa bintang gagak emas. Beberapa telah mengalami kerugian besar dalam kultivasi mereka, dan untuk mencari nafkah, mereka memulai bisnis di sini. Beberapa pada dasarnya malas, tidak suka bertarung atau mengambil risiko, dan mengikuti pasar gelap untuk menjelajahi medan bintang adalah pilihan yang baik. Sementara yang lain, masing-masing dengan kekuatannya sendiri, mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk berdagang di sini, dan manfaatnya bahkan jauh lebih besar daripada berlatih di luar.
Keahlian apa, tanya Helan Fei Qiong lagi. Terlalu banyak yang harus dijelaskan. Golden Crow Star Lord berhenti sejenak dan berkata, tepat sekali. Aku akan membawamu ke suatu tempat untuk menguji harta spiritual kelahiranmu. Su Tang dan Helan Fei Qiong tidak mengatakan apa-apa. Penguasa bintang gagak emas jauh lebih berpengalaman daripada mereka, jadi mereka hanya perlu mengikuti penguasa bintang gagak emas. Tak jauh dari sana, Golden Crow Star Lord menunjuk ke sebuah bangunan di depannya dan berkata, itu dia. Su Tang memandang ke depan. Bangunan itu tidak terlalu besar dan gerbangnya agak sempit. Suasananya sangat sepi, bahkan nyaris sepi. Sebuah bendera kecil bersulam pedang terbang emas tergantung di bawah atap. Su Tang berjalan perlahan karena penasaran. Secara kebetulan, begitu memasuki pintu, ia melihat wanita yang dilihatnya di luar kastil berdiri di aula, mengobrol dengan seorang pria tua berambut putih. Kau salah, wanita itu mengerutkan kening dan berkata, aku mengambil pedang terbang ini dari wilayah bintang Great Wilderness. Aku sudah berusaha keras untuk mendapatkannya. Bagaimana mungkin nilainya hanya 55? Batu ujianku tak pernah salah. Pria tua berambut dan berjanggut putih itu berkata dengan serius, kalau kau tak percaya, kau bisa pergi ke balai pasar gelap dan melihatnya. Wanita itu terdiam sejenak, lalu tersenyum dan berkata, Pak Tua, bagaimana kalau beri aku 80 poin saja lalu aku akan memberimu 3 Xuanjizi lagi. Kau ingin aku berbohong? Wajah lelaki tua berambut putih itu sedikit berubah, lalu ia berkata, kalau begitu kau bisa cari orang lain. Aku sudah terkenal karena kejujuranku. Jangankan 3 manik Xuanji, bahkan 300 atau 3000 pun, kau tak bisa membiarkanku melawan hati nuraniku. Bahkan jika 55, kau mau menyegelnya atau tidak? Setelah berkata begitu, lelaki tua itu mengangkat segel kecil dan menatap lawan bicaranya dengan dingin. Lupakan saja, wanita itu tersenyum kecut dan mundur beberapa langkah. Selanjutnya pandangan lelaki tua itu tertuju pada Golden Crow Star Lord. Biarkan aku pergi dulu. Sang penguasa bintang gagak emas tersenyum dan melangkah maju beberapa langkah, lalu tiba-tiba melepaskan gagak api. Gagak api melesat keluar dan mengenai batu hitam yang tergantung di dinding belakang. Sang Golden Crow Star Lord tidak mengaktifkan urat spiritualnya, tetapi hanya memberikan benjolan ringan, dan Fire Crow menghilang tanpa jejak. Orang tua di seberang menatap batu itu dengan saksama untuk waktu yang lama, lalu berkata dengan lembut, 69 poin. Hanya 69 poin. Golden Crow Star Lord tercengang. Apa kau juga tidak yakin? Pria tua itu, setelah berulang kali ditanyai, tak kuasa lagi menahan amarahnya dan berteriak, kalau kau tidak yakin, pergilah ke markas pasar gelap. Jangan datang padaku. Tinggalkan 10 pil pelebur jiwa dan pergilah dari sini. Tenanglah, bukan berarti aku tidak puas, tapi aku tidak mau menerimanya, kata Dewa Bintang Gagak Emas tanpa daya. Sekitar 6 atau 700 tahun yang lalu, aku pernah memintamu untuk menilai sebuah harta spiritual. Apa kau lupa? Bagaimana mungkin aku mengingat sesuatu yang sudah terjadi bertahun-tahun lalu? Pria tua itu melembutkan nadanya ketika melihat bahwa itu adalah pelanggan yang kembali. Kau memberiku 67 poin saat itu, kata Dewa Bintang Gagak Emas sambil mendesah. Aku sudah berkultivasi dengan tekun selama 700 tahun, mencurahkan banyak upaya untuk harta roh kelahiranku, dan hanya bertambah 2 poin. Begitukah? Pria tua itu menunjukkan simpati. Ia bisa memahami ketidakberdayaan dan keengganan penguasa bintang gagak emas saat ini. Ketika saya mengevaluasi harta spiritual, itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan harta spiritual itu sendiri. Saya hanya mempertimbangkan kualitas harta spiritual dan potensi pertumbuhannya di masa depan. 67 poin sudah cukup bagus. Sejujurnya, ketika penguasa Jiaoxiang datang kepada saya untuk mengevaluasi langit melonjaknya, saya hanya memberinya 88 poin. Chong Qiao hanya mendapat 88 poin. Golden Crow Star Lord menghirup udara dingin. Benar sekali, kata orang tua itu. Golden Crow Star Lord terdiam sejenak, lalu perlahan mundur dan berkata kepada Su Tang sambil tersenyum kecut, kamu juga bisa mencobanya. Oke, Su Tang benar-benar ingin tahu berapa poin yang bisa didapatkan oleh setelan sihirnya. Ia berjalan mendekati batu itu, menyalakan pedang sihirnya, dan dengan lembut menebas batu itu. Alis lelaki tua itu tiba-tiba berkedut, dan pipinya sedikit berkerut, seolah-olah wajahnya baru saja ditinju. Lalu ia berdiri terpaku di tempat. Su Tang menunggu sejenak, tetapi lelaki tua itu tidak berkata apa-apa. Ia mendesak, berapa poin harta spiritualku? Kamu? Orang tua itu berdiri dengan panik seolah terbangun dari mimpi dan berteriak, coba lagi. Coba lagi lalu aku akan memberimu 20 pil pereda jiwa. Reaksi pertama Su Tang adalah ia telah bertemu dengan seorang pencari keuntungan. Coba saja kalau aku minta. Aku tidak mau pil Shenrongmu, teriak lelaki tua itu. Baiklah, Su Tang mengeluarkan pedang ajaibnya lagi dan menebaskannya ke batu. Lelaki tua itu kembali tertegun. Butuh waktu lama baginya untuk tersadar. Ia berteriak kepada Dewa Bintang Gagak Emas, coba lagi. Aku sang penguasa bintang gagak emas merasa bingung,
Tetapi melihat pihak lain tampak sangat cemas, ia memanggil gagak api dan membombardir batu itu. Tidak masalah, gumam lelaki tua itu dalam hati. Berapa poin harta spiritualku? Su Tang tidak bisa menahannya. Pria tua itu mengabaikan Su Tang. Tatapannya tertuju pada Helan Fei Qiong dan berteriak, ayo coba harta ajaibmu. Helan Fei Qiong mengangkat bahu, lalu melepas kalungnya dan menggoyangkannya pelan. Sinar-sinar kecil bersinar menembus kalung dan menyinari batu itu. Cahaya itu berkelebat lalu menghilang, tetapi batu itu masih bergetar dengan cahaya terang yang bertahan lama. Kali ini, rahang lelaki tua itu hampir mengenai kakinya. Ia menatap batu itu dengan bodoh, matanya melotot. Halo, berapa poin harta spiritual kita? Halo, Helan Fei Qiong memanggil beberapa kali sebelum lelaki tua itu tersadar. Ia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba mendapati wanita yang datang kepadanya untuk menghargai harta spiritual itu berdiri di sampingnya, memandangnya dalam diam. Ia segera menutup mulutnya. Mereka yang sudah menilai harta karun spiritual, silakan keluar dan jangan tinggal di sini dan menghalangi, kata lelaki tua itu dengan nada kesal. Meskipun kata-katanya sangat tidak sopan, wanita itu tidak marah. Ia hanya tersenyum dan berbalik untuk keluar pintu. Pada saat ini, Su Tang dan Helan Fei Qiong sama-sama memiliki firasat samar bahwa jumlah harta spiritual mereka pasti sangat menakjubkan, kalau tidak, lelaki tua itu tidak akan kehilangan ketenangannya seperti ini. Wanita itu pergi, dan lelaki tua itu mengalihkan pandangannya ke Golden Crow Star Lord. Bukankah kalian berdua seharusnya memintanya untuk minggir sebentar? Baiklah, aku akan segera keluar, kata Golden Crow Star Lord dengan tergesa-gesa. Tidak perlu, katakan saja langsung pada kami, kata Su Tang. Kau yakin? Lelaki tua itu mengerutkan kening. Tentu, Su Tang mengangguk. Pedang spiritualmu 91 poin, dan harta spiritualnya. Nada bicara lelaki tua itu tiba-tiba menjadi sulit, lalu ia berkata dengan susah payah 99 poin. Dewa Bintang Gagak Emas merasa ngeri. Ia tahu bahwa harta spiritual Helan Fei Qiong adalah benih roh seribu agung dari dewa sejati kuno, jadi tentu saja nilainya bisa mencapai tinggi. Namun, bagaimana mungkin harta spiritual Su Tang bisa melebihi 90? Mungkinkah leluhur dari sekolah pelatihan spiritual menganggap Su Tang sebagai penerusnya, sehingga ia memberinya harta spiritual dengan potensi tak terbatas ini? Harta karun spiritualku ada 99 poin. Helan Fei Qiong juga sangat terkejut. Meskipun ia telah menerima bimbingan dari sisa-sisa pikiran ilahi para dewa sejati kuno, ia tidak begitu jelas tentang status gurunya di bidang bintang. Kau mungkin sebaiknya kau pergi ke markas pasar gelap dan minta para pengawas di sana mengadilimu. Nada bicara lelaki tua itu agak ragu, tetapi kemudian raut wajahnya berubah serius. Namun, kau harus ekstra hati-hati. Meskipun pasar gelap tidak pernah menyakiti penguasa bintang yang masuk, aturan bisa berubah kapan saja. Kau membawa harta karun paling berharga dari domain bintang bersamamu, dan masa depanmu tidak pasti. Su Tang dan Helan Fei Qiong saling berpandangan. Mereka sangat gembira ketika mengetahui harta spiritual mereka mendapat nilai tinggi, tetapi setelah mendengar pengingat satu sama lain, mereka kembali khawatir. Terima kasih, senior. Su Tang mengeluarkan 20 pil pereda jiwa dan meletakkannya di atas meja. Pria tua itu memejamkan mata dan bahkan tidak melihat pil pelebur jiwa. Ia hanya bergumam, kalian pergilah, kalau begitu aku akan tinggal di dalam rumah selama 3 hari. Pergi, cepat pergi. Penguasa bintang gagak emas mengedipkan mata pada Su Tang dan Helan Fei Qiong, lalu bergegas keluar. Berdiri di jalan, ia melihat sekeliling tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Wanita yang baru saja muncul telah lama menghilang. Su Tang dan Helan Fei Qiong juga keluar. Setelah hening sejenak, Su Tang berkata pelan, kata-kata senior itu ambigu. Sepertinya dia mengatakan dia akan menyimpan rahasia kita selama 3 hari. Setelah itu, kita tidak bisa memastikannya. Ya, dia mendesak kita untuk segera pergi. Helan Fei Qiong mengangguk. Ada penyesalan di mata Dewa Bintang Gagak Emas. Awalnya, ia tidak terlalu memikirkannya, ia hanya ingin tahu apakah harta spiritualnya telah meningkat. Sekarang, ia menyadari bahwa ia terlalu ceroboh. Mengabaikan Su Tang bukanlah hal yang baik, tetapi mengetahui bahwa harta spiritual Helan Fei Qiong berasal dari dewa sejati kuno, mengapa repot-repot mencari seseorang untuk mengevaluasinya. Meskipun tidak ada siapa-siapa di sini dan dinding-dindingnya sunyi, para pengawas pasar gelap telah beroperasi di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Siapa yang tahu trik apa yang mereka miliki? Golden Crow Star Lord menarik napas dalam-dalam. Kita harus pergi secepat mungkin. Kita sudah menghabiskan begitu banyak Xuan Jizi, dan sekarang kita pulang dengan tangan kosong. Sungguh memilukan, kata Su Tang lirih, dan senior itu pasti menepati janjinya, kalau tidak, kita tidak perlu diingatkan. Apakah kau masih ingin berjalan? Bisik Golden Crow Star Lord. Ya, Su Tang mengangguk. Kalau begitu, kita harus bergegas, kata Golden Crow Star Lord, tapi ini juga ide bagus. Kita sudah menyimpan begitu banyak ambergris,
jadi kita bisa menyimpan sebagian dan menjual sisanya. Dan harta spiritual itu seharusnya bisa ditukar dengan beberapa pil pelebur roh. Baiklah, kata Helan Fei Qiong. Beberapa orang menyingkirkan kemalasan mereka dan mempercepat langkah mereka sambil berjalan menyusuri jalan yang sangat lebar. Setelah berjalan sekitar 1000 langkah, Su Tang melihat fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat terpancar dari sebuah toko. Sinar-sinar kecil memancar keluar dari pintu toko dan menyebar di jalan, membuat lempengan-lempengan batu giok putih berwarna-warni. Tempat apa di sana, tanya Su Tang. Seharusnya itu digunakan untuk membeli berbagai teknik spiritual dan jimat, kata Dewa Bintang Gagak Emas. Mendengar bahwa itu adalah teknik spiritual dan jimat, nafsu makan Su Tang pun tergugah. Meskipun ia tahu bahwa ia harus meninggalkan pasar gelap sesegera mungkin, kakinya tetap melangkah ke arah itu tanpa sadar. Di antara teknik spiritual yang telah ia praktikkan, kecuali teknik kehidupan abadi dan teknik ibel, teknik spiritual lainnya tidak memenuhi standar, sehingga ia sangat ingin menyerap lebih banyak pengetahuan tentang kultivasi. Tak lama kemudian, Su Tang masuk ke dalam toko. Toko itu sangat besar, hampir 200 meter persegi, dan dipenuhi deretan rak. Pintu toko menjadi pembatasnya. Sisi kiri penuh dengan piring giok berbagai ukuran, sementara sisi kanan penuh dengan berbagai jimat. Bangunan ini memiliki 5 lantai. Jika perabotan di lantai atas sama dengan yang ada di aula, maka jimat dan rahasia spiritual yang terkumpul di sana pasti berjumlah hampir puluhan ribu. Seorang pria parubaya tertidur di kursi dekat pintu toko, tampaknya tidak menyadari bahwa Su Tang dan yang lainnya telah masuk. Su Tang berjalan maju, matanya mengamati deretan rak kayu. Semua plakat dan jimat giok memiliki tanda, dengan skor di atasnya dan nama di bawah skor tersebut. Memikirkan lelaki tua tadi, Su Tang mengerti bahwa meskipun para dewa bintang berpengetahuan luas, mereka selalu memiliki batasan dan tidak mungkin mengetahui segalanya. Oleh karena itu, jika para dewa bintang ingin menjual barang-barang mereka, mereka harus mencari profesional untuk mengevaluasi dan kemudian memberikan skor, agar tidak tertipu. Wanita itu tampak seperti seorang pemula, dan idenya terlalu konyol. Ia ingin lelaki tua itu berbohong dan memberinya harta ajaib dengan nilai tinggi. Ketika ia menjual harta ajaib itu dan melarikan diri, orang yang menderita kerugian hanya akan mengambil harta ajaib itu untuk melunasi hutangnya kepada lelaki tua itu. Dengan bantuan aula pikiran, Su Tang memindai barang-barang tersebut dengan sangat cepat. Skor barang-barang ini berbanding lurus dengan harga jualnya. Skor tertinggi tidak lebih dari 20 poin, sementara harganya berkisar antara 2 pil rong sen dan 15 pil rong sen. Karena tidak menemukan apapun yang menarik baginya, Su Tang kembali naik ke atas. Sesampainya di lantai 2, ia melewati sebuah rak dan tiba-tiba berhenti karena melihat jimat Changming Zilei. Jimat Changming Zilei itu bernilai 27 sen dan harganya 20 pil rong sen. Su Tang terus berjalan maju. Skor semua mata pelajaran di sini semuanya di bawah 30. Ia memikirkannya dan berjalan menuju lantai 3. Ketika Su Tang mencapai lantai 4, ia mendapati teknik spiritual dan jimat di sana telah mencapai 60 poin, dan harganya sungguh mengejutkan, terutama di rak kayu di ujung sisi kanan. Ada beberapa jimat yang tampak sangat tua, dan harganya sebenarnya dihitung dalam satuan Xuanjisi. Yang termahal adalah 8 Xuanjisi. Rasanya tidak perlu naik ke lantai 5, tetapi ia tidak mampu membeli barang-barang di sana. Namun, Su Tang tidak menyerah. Setelah bersusah payah, ia sampai di pasar gelap, dan ia harus melihat barang-barang apa saja yang paling berharga. Lantai 5 agak di luar dugaan Su Tang. Hanya ada 7 rak, dan barang-barang di rak juga sangat sedikit, totalnya hanya lebih dari 40. Su Tang melihat sekeliling dan menemukan sebuah kotak kristal di rak dekat jendela. Di dalamnya terdapat sebuah cangkir bundar kecil, di atasnya terdapat 3 tulang kecil. Tulang-tulang ini pasti berasal dari hewan kecil seperti kelinci atau tikus. Ketiga tulang ini bernilai 900 Xuanjisi. Golden Crow Star Lord dan Helan Fei Qiong mengikutinya. Ketika mereka melihat harganya, mereka juga terkejut. Golden Crow Star Lord tersenyum pahit dan berkata, "Ayo pergi. Kita tidak bisa naik ke sini." 900 Xuanjisi ini benar-benar seperti 100 tahun menutup toko, dan 100 tahun untung setelah membukanya. Kenapa tidak ada labelnya, bisik Su Tang. Teknik spiritual dan jimat di bawah semuanya memiliki label detail yang menjelaskan nama, tujuan, kualitas, dari barang yang dijual, tetapi barang di sini semuanya kosong. Mereka yang mampu membelinya adalah mereka yang tahu nilai suatu barang. Mereka yang tidak tahu nilai suatu barang tentu saja tidak mampu membelinya. Tidak perlu repot-repot, Golden Crow Star Lord mendesah. Apakah pasar gelap benar-benar sedamai ini, bisik Helan Fei Qiong, harta karun spiritual senilai ratusan Xuanjisi tergeletak begitu saja di sana. Jangan bicara omong kosong. Golden Crow Star Lord sedikit cemas. Ia bisa menangkap makna tersembunyi dalam kata-kata Helan Fei Qiong meskipun kita tidak terhalang sejauh ini, setidaknya ada selusin Daluo Star Lord di pasar gelap, dan kekuatan di belakang mereka bahkan lebih kuat.
Bahkan berbagai Star Hub pun tak berani melawan mereka. Meskipun mereka sudah lama berhubungan, penguasa bintang gagak emas sudah mengenal Su Tang dan Helan Fei Qiong. Su Tang adalah orang yang berhati-hati, sementara Helan Fei Qiong sangat berani. Ia mengerti bahwa ketika Helan Fei Qiong melihat harta spiritual yang sangat berharga ini, ia mungkin terpikir untuk merampoknya. Senior Jin Ya, kalau kita keluarkan semua yang ada di dalam ring, berapa banyak Xuanjizi yang bisa kita tukarkan, tanya Su Tang tiba-tiba. Sulit dikatakan, kata Golden Crow Star-Lord. Ambergris itu sulit didapat. Kalau kau bertemu seseorang yang sangat membutuhkan, kau mungkin bisa menjualnya dengan harga lebih dari 30. Kalau kau pergi ke apotek dan menukarnya, mungkin kau hanya akan mendapatkan 20. Hanya lebih dari 30. Su Tang tampak sangat kecewa. Lebih dari 30 keping, dan kau masih berpikir itu belum cukup, kau benar-benar tidak mengerti keajaiban Xuanjizi. Kata Golden Crow Star-Lord, kau akan memahaminya sendiri nanti. Apa hal paling praktis bagi penguasa bintang, tanya Helan Fei Qiong. Setiap orang punya kebutuhannya masing-masing. Misalnya, aku butuh kristal api galaksi, sementara kau mungkin butuh Xuanjizi. Kata Dewa Bintang Gagak Emas, cara paling praktis adalah menukarnya dengan pil Rongsen. Kau tidak akan rugi apapun. Di mana kita bisa mengubahnya, tanya Helan Fei Qiong. Ayo, aku akan mengantarmu ke sana, kata Dewa Bintang Gagak Emas. Ketiga orang itu turun ke bawah. Pria parubaya itu masih tertidur di kursi berlengan. Ketika Su Tang dan yang lainnya keluar dari toko, ia tiba-tiba membuka mata dan menatap punggung Su Tang dengan curiga. Kemudian ia perlahan berdiri. Dilihat dari ekspresinya, ia tampak ingin memanggil Su Tang, tetapi agak ragu. Pada saat ini, seberkas cahaya menyambar dari balik lengan bajunya. Pria parubaya itu tertegun, lalu mengeluarkan sebuah jimat dari lengan bajunya. Cahaya merah muda terpancar dari jimat itu. Cahaya itu melayang di udara, berkumpul dan tak menyebar, lalu mengembun menjadi beberapa kata. Kakak, maukah kamu bermain denganku selama beberapa hari? Pria parubaya itu tersenyum pahit, lalu mengeluarkan jimat lain yang sejenis, mengaktifkan rumus ajaib, dan menggambar sederet kata-kata berkelebat di udara dengan ujung jarinya. Nyamuk, kenapa tiba-tiba kau ingin mencariku? Datanglah kalau kau mau. Kemudian, pria parubaya itu melambaikan tangannya, dan kata-kata yang berkelebat tiba-tiba jatuh ke dalam jimat, dan kemudian jimat itu terbakar dan berubah menjadi abu beterbangan. Sesaat kemudian, pria parubaya itu kembali memancarkan sinar cahaya. Ia mengeluarkan jimatnya, dan cahaya yang terpancar itu mengembun menjadi satu kata. Anda, pria parubaya itu tertegun dan bingung. Saat ia sedang merenung, nya kembali berkilau. Di sini, cahaya yang dipancarkan jimat itu sekali lagi mengembun menjadi sebuah kata. Pria parubaya itu menggaruk kepalanya. Ia benar-benar tidak mengerti apa yang dilakukan pihak lain. Kemudian, nya mulai bersinar lagi, dan pria parubaya itu segera mengeluarkan jimat dari lengan bajunya. Di mana, ketika kata ketiga terbentuk, pria parubaya itu menjadi marah. Ia buru-buru mengeluarkan jimat dan menggambar sederet kata dengan jari-jarinya yang bergerak cepat. Apa kau pikir jimatku tertiup angin? Tidak bisakah kau mengatakannya sekaligus? Tak lama kemudian, pihak lainnya memberinya jawaban. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menunjukkan keteguhan hati saudaraku? Pria parubaya itu bingung apakah harus tertawa atau menangis, dan langsung menjawab dengan serangkaian kata-kata. Kamu sakit lagi, ya? Bukankah kau selalu bilang kau bekerja di pasar gelap, dan kerja keras 1 bulan sama nilainya dengan kerja keras setengah tahun untuk saudaramu? Kenapa kau masih mengkhawatirkan beberapa jimat itu? Kau benar-benar pecundang. Kemarahan pria parubaya itu akhirnya meluap. Ia hanya mengeluarkan setumpuk jimat dan menulis satu saja di setiap jimat. Memiliki benda, menjelaskan benda. Tanpa benda, sekaligus gulungan. 8 jimat itu terbakar menjadi abu. Pria parubaya itu menunjukkan senyum puas di wajahnya, menghela napas lega, lalu bersandar di kursinya lagi. Orang pembawa sial, kamu pintar sekali. Tapi serius, apa kamu lagi patah hati? Ayo, ngajak aku ngobrol lagi. Pria parubaya itu mencibir dan mengeluarkan jimat-jimat itu, tetapi tiba-tiba berhenti, membuka satu dan mengetik beberapa kata. Apa sebenarnya yang akan kau lakukan? Baiklah, aku tidak akan berdebat denganmu lagi. Guru memintaku untuk pergi ke wilayah asal wilayah Bintang 9 Surga untuk menjemput adik muda. Aku bergegas ke sana, tetapi siapa sangka para kultivator hebat wilayah Bintang 9 Surga tiba-tiba menjadi gila, dan aku juga bertemu beberapa musuh. Harimau yang baik tidak akan mampu melawan sekawanan serigala, jadi aku hanya bisa mencari tempat bersembunyi dulu. Ekspresi pria parubaya itu berubah dan dia menjawab dengan tergesa-gesa. Dari mana asalmu, adik kecil? Apa kabar? Kau mau tanya pada adik kelas itu? Sebaiknya kau cari gurunya. Aku juga tidak tahu. Tidak ada yang salah di sini, hanya sedikit membosankan.
Pria parubaya itu berpikir sejenak dan mengetikkan baris kata lain, saya juga berada di wilayah bintang 9 surga. Benarkah jangan mengejekku? Jawab pihak lain. Omong kosong, kamu selalu kuat. Katakan yang sebenarnya, apa yang terjadi di sana? Pihak lainnya terdiam cukup lama sebelum menjawab. Kalau begitu, kamu harus datang dan menjemputku. Kalau tidak, adikku benar-benar tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Ekspresi pria parubaya itu tiba-tiba berubah dingin, dan dia hanya menjawab dengan 3 kata, di mana kamu? Rumah Seng Yun di Yantian Xingsu, orang pembawa sial, aku benar-benar tidak mengerti. Beberapa monster tua mungkin tidak terlihat selama ribuan tahun, dan sekarang mereka semua telah berlari ke rumah Seng Yun. Untungnya, wujud asliku selalu berubah dan misterius, jadi aku bisa lolos dari bencana itu berkali-kali. Tunggu aku. Pria parubaya itu menjawab dengan 3 kata lagi, lalu berdiri dan melambaikan lengan bajunya. Barang-barang yang diletakkan di rak kayu berterbangan ke lengan bajunya tanpa angin, lalu ia terbang ke lantai 2 dan 3. Ketika semua rak kayu telah kosong, pria parubaya itu bergegas keluar dari toko tanpa menutup pintu, dan menuju ke gerbang kota. Su Tang dan yang lainnya sudah pergi, jadi wajar saja mereka tidak tahu apa-apa tentang perubahan di toko. Di bawah bimbingan Dewa Bintang Gagak Emas, mereka masuk ke sebuah toko obat, menjelaskan tujuan mereka, lalu, di bawah bimbingan orang-orang di toko obat, pergi ke halaman belakang dan mengeluarkan ambergris dari cincin mereka. Halaman menjadi harum, dan ambergris yang tak terhitung jumlahnya menumpuk di bebatuan setinggi beberapa meter. Su Tang mengamati reaksi orang-orang di toko obat. Sikap mereka tidak terlalu antusias. Jelas mereka telah melihat terlalu banyak pemandangan dan tidak akan tergerak oleh ambergris ini. Sikap mereka juga tidak acuh. Bagaimanapun, ini adalah bisnis yang bisa menghasilkan keuntungan. Di mana harta karun spiritual itu, bisik Helan Fei Qiong kepada Dewa Bintang Gagak Emas. Ia bermaksud mengambil semua harta karun spiritual yang telah ia panen dan menukarnya dengan pil Shenrong. Golden Crow Star Lord menggelengkan kepalanya dan berbisik kepada Helan Fei Qiong, jika kamu tidak miskin parah, kamu tidak akan menjual harta spiritualmu. Kenapa harta karun spiritual itu tidak banyak gunanya, tanya Helan Fei Qiong. Itu hanya karena benih rohmu sangat bagus, kata Golden Crow Star Lord sambil tersenyum kecut. Biasanya, benih roh tingkat domain membutuhkan pemeliharaan berbagai harta roh. Lagi pula, kita tidak mungkin mengenali semuanya. Bagaimana jika ada satu yang berkualitas tinggi di antara harta roh itu, bukankah kita akan menyesalinya seumur hidup? Helan Fei Qiong berhenti berbicara. Selama masih ada kemungkinan sekecil apapun, kita harus melakukan segala yang kita bisa untuk mencegahnya. Golden Crow Star Lord menambahkan, dan kau akan tahu jika kau melihat-lihat pasar gelap. Mereka menjual segalanya kecuali harta spiritual. Salah satu alasannya adalah karena yang mau menjualnya hanyalah yang rusak, yang tidak bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Alasan lainnya adalah semua orang takut kehilangan kesempatan terpenting mereka, jadi mereka lebih suka membuang harta spiritual mereka ke dalam benih spiritual, membiarkannya perlahan berubah menjadi besi biasa yang tidak berguna selama bertahun-tahun, daripada menjualnya. Saya mengerti. Helan Fei Qiong mengangguk. Saat itu, petugas di toko obat telah selesai mengidentifikasi dan menimbang herba. Seorang perempuan yang memimpin rombongan menghampiri Su Tang dan yang lainnya, lalu berkata sambil tersenyum, orang-orang yang memisahkan herba terlalu kasar dan kurang berpengalaman. Banyak cabang dan daun ambergris yang rusak. Maksimal yang bisa kami berikan adalah 25 suanjisi. Setidaknya harus 30 suanjisi. Su Tang menawar secara refleks. Apa wanita itu menatap Su Tang dengan heran. Golden Crow Star Lord buru-buru menarik lengan baju Su Tang dan berkata, oke, 25. Kau mau pil Suanjizi atau pil Rongshen? Wanita itu menatap Dewa Bintang Gagak Emas. Kami punya apoteker ahli di toko kami. 1 Suanjizi bisa ditukar dengan 220 pil Rongshen, tapi kau harus mengurangi 20 pil untuk kerugian. Baiklah, Golden Crow Star Lord mengangguk. Tunggu sebentar, kata wanita itu, lalu berjalan cepat ke halaman depan. Apakah kamu tidak diizinkan menawar di sini? Tanya Helan Fei Qiong lembut. Bukannya aku sedang berbelanja kebutuhan sehari-hari, kata Golden Crow Star Lord sambil menyeringai. Setelah beberapa saat, perempuan itu perlahan mundur dan melambaikan tangan kanannya. Tumpukan kotak-kotak muncul entah dari mana di tengah lapangan. Silakan periksa semuanya. Su Tang mengeluarkan salah satu kotak dan membukanya. Di dalamnya terdapat 10 baris pil Shenrong yang tersusun rapi, totalnya 100 pil. Meski aku dengar dari Golden Crow Star Lord bahwa penipuan jarang terjadi di sini, aku tetap harus melihatnya secara langsung supaya merasa tenang. Setelah menjual ambergris, Su Tang dan yang lainnya menaruh bagian pil pereda jiwa mereka masing-masing ke dalam cincin penyimpanan mereka, lalu berjalan keluar dari apotek dan melanjutkan berjalan di sepanjang jalan panjang. Setelah berjalan-jalan sebentar, Su Tang merasa sedikit sedih. Memang ada barang bagus di pasar gelap, tetapi harganya bisa mencapai puluhan ribu Rongshen dan untuk ditukar.
Ambergris itu hanya terjual 5.000, dan ia mendapat kurang dari 2.000. Ia sangat berharga, dan ia tidak mampu membeli apapun yang bisa menggodanya. Saat melewati sebuah toko, ia kebetulan melihat seorang pemuda berjubah hitam berjalan keluar sambil menenteng pedang spiritual. Tatapan Sutang tertuju pada toko itu dan ia tertegun sejenak. Kemudian ia menoleh ke arah Golden Crow Star-Lord dan berkata, "Senior, bukankah tadi kau bilang tidak ada harta spiritual yang dijual di pasar gelap?" Ya, mengikuti tatapan Sutang, penguasa bintang gagak emas juga melihat toko itu dan tertawa. Toko itu menjual senjata spiritual, bukan harta spiritual. Apa bedanya? Tanya Sutang. Hanya dengan kata harta karun, hal itu bisa dianggap sebagai kemajuan seorang Star-Lord, kata Golden Crow Star-Lord. Itu adalah artefak spiritual yang ditempa oleh para pengrajin. Apakah sebuah artefak bisa menjadi harta karun masih belum diketahui. Kuncinya terletak pada pemeliharaannya. Bagaimana cara membesarkannya? Helan Fei Qiong menyela dan bertanya. Kau hanya memiliki kesadaran ilahi sekarang, dan tidak memahami takdir. Golden Crow Star-Lord berkata, setelah kau mengembangkan kesadaran ilahi, kau dapat menggunakannya untuk mengendalikan benih-benih roh, meletakkan urat-urat spiritual, dan kemudian menempatkan alat spiritual di dalam urat-urat spiritual tersebut. Secara alami, makhluk hidup akan tertarik padanya. Setelah paling lama 100 tahun, akan menjadi jelas apakah itu telah menjadi alat atau harta karun. Sutang dan Helan Fei Qiong saling berpandangan. Keduanya ketakutan. Makna Dewa Bintang Gagak Emas sangat jelas. Yang disebut pemeliharaan harta karun adalah membiarkan makhluk-makhluk dalam benih spiritual menggunakan pikiran spiritual mereka sendiri untuk memelihara alat-alat spiritual. Ini terlalu tidak adil bagi praktisi biasa. Sama seperti memelihara unggas di kandang. Lagi pula, jika Anda tidak pernah berjalan keluar dari langit berbintang, Anda tidak akan pernah mengetahui kebenaran dunia. Apa yang terjadi setelah senjata spiritual itu menjadi harta spiritual? Apakah kau akan merebutnya? Tanya Helan Fei Qiong perlahan. Itu tergantung masing-masing individu, kata Dewa Bintang Gagak Emas. Sebenarnya, beberapa harta spiritual tidak terlalu berpengaruh pada kita. Beberapa orang memperlakukan makhluk-makhluk di alam rahasia seperti keturunan mereka sendiri, merawat mereka terus-menerus. Di sisi lain, yang lain memperlakukan makhluk-makhluk di alam rahasia seperti Nangui dan Guk-Guk, mengambil apapun yang mereka inginkan. Jika ada banyak makhluk hidup yang tinggal di dalam benih roh, maka kemungkinan lahirnya harta roh akan lebih besar. Haha, benar. Kalau tidak, menurutmu dari mana semua harta spiritual itu berasal? Dewa Bintang Gagak Emas tersenyum. Meskipun benih spiritual tingkat domain langka, begitu kau mencapai alam Dewa Bintang, kau punya banyak waktu. Jika kau tidak bisa menemukannya dalam 10 tahun, carilah 50. Jika kau masih tidak bisa menemukannya dalam 50 tahun, carilah 100 lagi. Pada akhirnya, kau pasti akan menemukan sesuatu. Dewa Bintang yang memiliki benih spiritual tingkat domain mereka sendiri itu hampir setengahnya. Aku penasaran berapa banyak makhluk hidup yang mereka asuh. Setelah berjalan beberapa saat, Sutang tiba-tiba merasa sedikit bosan. Ia tidak mampu membeli apapun, jadi wajar saja ia kehilangan minat. Ayo pergi. Tidak ada yang menarik di sini. Ada yang ingin kau beli lagi. Helan Fei Qiong menggelengkan kepalanya, dan Golden Crow Star-Lord berkata, kalau begitu, mari kita pergi ke aula utama dulu dan menukar beberapa jimat bangau terbang. Senior, bisakah kau membeli beberapa jimat Fei He lagi? Tanya Sutang. Tidak ada gunanya. Penguasa Bintang Gagak Emas menggelengkan kepalanya dan berkata, jimat bangau terbang hanya bisa digunakan di dalam formasi spiritual pasar gelap. Kalau tidak, jimat itu sama sekali tidak efektif. Jika bisa digunakan dimanapun di wilayah bintang, belum lagi 50 pil pereda jiwa, bahkan 50 manik misterius pun tak ternilai harganya. Berkelana di wilayah bintang, di mana bahaya merajalela, kau bisa pergi kapanpun kau mau. Bukankah itu menjadikannya jimat dewa? Di bawah bimbingan Golden Crow Star-Lord, beberapa orang berjalan menuju markas pasar gelap. Markas itu terletak di area pusat dan sama sekali tidak terlihat mencolok. Bangunan itu hanya 2 lantai dan hanya ada sedikit orang yang berkunjung. Lagi pula, para tamu di sini semuanya adalah kultivator tingkat Star-Lord, dan pasar gelap baru saja tiba di wilayah bintang ini, jadi tidak banyak orang yang masuk. Setelah bertanya di mana tempat penukaran jimat Fei He, Sutang dan 2 orang lainnya menghampiri konter. Ada seorang pria parubaya di dalam konter. Ketika menyadari kehadiran Sutang dan yang lainnya, ia mendongak dan tersenyum kepada mereka. Kami ingin 3 jimat bangau terbang. Penguasa Bintang Gagak Emas menghitung 150 pil penghancur jiwa dan menyerahkannya. Pria parubaya di konter pertama kali mengambil kotak itu, lalu dengan hati-hati memeriksa tanda tangannya. Pasar gelap adalah pasar barter, dan karena kebutuhan akan pil Rongsen, pil ini digunakan sebagai alat tukar dasar. Namun, pil ini mudah dipalsukan, sehingga reputasi menjadi sangat penting.
Siapapun yang membawa pil Rong Sen dari luar ke pasar gelap harus menanggung sedikit kerugian dan kemudian menukarnya dengan pil Rong Sen di sini sebelum mereka dapat menggunakannya. Selain itu, ukuran dan berat pil Rong Sen di sini diatur secara ketat. Siapapun yang mengolahnya, mereka harus mengukir nomor mereka sendiri pada pil tersebut. Nomor ini ditentukan melalui konsultasi dengan kantor pusat pasar gelap dan mereka mengetahuinya. Sementara orang luar tidak dapat membedakan kebenarannya, mereka yang berada di kantor pusat dapat langsung mengetahuinya. Kita akan menuju ke medan bintang yang sama, tambah Golden Crow Star-Lord. Pria parubaya di dalam mengangguk, menunjukkan bahwa ia mengerti. Kemudian ia mencubit mantra spiritual, dan di dalam toples tembaga di sampingnya, selusin burung bangau kertas yang memancarkan fluktuasi spiritual lemah perlahan melayang naik. Kemudian, pria parubaya itu mengambil 3 burung bangau kertas dan mendorongnya ke hadapan Dewa Bintang Gagak Emas. Dewa Bintang Gagak Emas mengambil burung bangau kertas tersebut, mengeluarkan beberapa jimat dari cincin penyimpanannya, dan menyerahkannya kepada Su Tang dan Helan Fei Qiong. Jimat macam apa ini? Tanya Su Tang. Lapangan bintang terlalu luas. Kita akan terpisah jika melewatinya, bisik Golden Crow Star-Lord. Jika jarak kita kurang dari 10.000 mil, jimat itu akan merasakannya. Aku mengerti. Su Tang tiba-tiba menyadari. Beberapa orang menukar pil Rong Sen dengan 3 jimat Fei He, lalu berjalan menuju gerbang kota. Di tengah perjalanan, Su Tang tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Ada apa? Tanya Dewa Bintang Gagak Emas. Tidak apa-apa, aku hanya tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Su Tang tidak menyadari apapun dan mengalihkan pandangannya. Ketika Su Tang dan yang lainnya pergi, pintu sebuah toko terbuka, dan seorang wanita muda nan cantik keluar perlahan lalu menutup pintu dengan lembut. Di saat kritis di pintu toko, jika dilihat dari sudut yang tepat, Anda dapat dengan jelas melihat seorang pria tua dengan memar di sekujur tubuhnya tergeletak di lantai ruangan. Wanita itu adalah wanita yang mereka temui di pintu masuk pasar gelap. Gerakan dan ekspresinya sangat tenang. Ia menatap punggung Su Tang dan yang lainnya yang telah mengecil dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, sesosok berjalan masuk dari jalan dan berbisik, mereka menukar jimat bangau terbang di balai pasar gelap. Tahukah kamu daerah bintang mana yang kita tuju? Tanya wanita itu. Entahlah, itu markas. Aku tak berani bergerak, jawab sosok di seberang. Kalau begitu, serahkan saja padaku, kata wanita itu. Kamu pergi saja dan awasi mereka. Baiklah, sosok di seberangnya mengangguk. Su Tang dan kedua orang lainnya perlahan berjalan keluar dari gerbang kastil, memandangi langit berbintang yang tenang di kejauhan, dan saling memandang dalam diam. Meskipun kita telah tiba di bidang bintang yang sama, aku sungguh tidak tahu apakah akan ada kesempatan bagi kita untuk bertemu lagi. Golden Crow Star-Lord mendesah. Bukankah senior memberi kita jimat itu? Kata Su Tang. Jangan bahas jimat itu. Golden Crow Star-Lord menggelengkan kepalanya. Lapangan bintang itu luas, entah berapa puluh ribu mil jauhnya. Jimatku hanya bisa dirasakan dalam radius puluhan ribu mil. Haha, kalau ku beritahu, orang-orang pasti akan tertawa terbahak-bahak. Lagi pula kita semua harus mengganti gelar raja kita. Silsilah naga sejati sangat kuat, dan taring mereka ada di mana-mana. Kita tidak boleh menggunakan gelar raja asli kita lagi, kalau tidak akan terjadi bencana. Saya mengerti. Su Tang mengangguk. Helan Fei Qiong tidak berkata apa-apa. Ia selalu menjadi orang yang sangat percaya diri. Baik bepergian sendiri maupun bersama teman, hal itu tidak akan memengaruhi suasana hatinya. Kalau begitu ayo berangkat, kata Golden Crow Star-Lord lembut, setidaknya kita semua punya hampir 2000 pil pelebur jiwa di cincin penyimpanan kita. Kalau kita berlatih diam-diam dan tidak berkelahi dengan orang lain, kita seharusnya sudah punya cukup dalam 30 hingga 50 tahun. Su Tang menghela napas. Sejak ia meninggalkan langit berbintang, ia selalu berjalan berdampingan dengan Dewa Bintang Gagak Emas. Ia telah belajar banyak dari Dewa Bintang Gagak Emas dan mereka telah menjalin kemitraan yang stabil. Apapun hal aneh yang ia temui, ia tidak panik atau cemas, karena Dewa Bintang Gagak Emas yang berpengetahuan luas akan selalu memberikan penjelasan. Kini mereka akan berpisah, yang membuatnya merasa sedikit gelisah. Akankah ia harus menghadapi langit berbintang yang luas ini sendirian mulai sekarang? Saat itu, ribuan mil jauhnya dari kota kegelapan, seberkas cahaya mendekat dengan cepat. Di tengah gelombang cahaya itu, seorang pria bertubuh tinggi dan kuat dengan tanduk ganda di dahinya samar-samar terlihat. Kekuatan yang dipancarkannya bagaikan gelombang dahsyat yang menyapu langit berbintang. Di depan gerbang pasar gelap, Su Tang masih agak enggan pergi sudah memutuskan gelar apa yang ingin kau ganti kalau jimat ini tidak bisa menghasilkan resonansi. Kita bisa bertanya satu sama lain. Sebaiknya kau tidak bertanya, kata Golden Crow Star-Lord perlahan, aku tidak bermaksud mengatakan sesuatu yang sial, tapi jika seseorang ditundukkan oleh garis keturunan naga sejati, semakin sedikit yang kita ketahui, semakin aman bagi semua orang. Lagi pula, jika kau benar-benar putus asa, bakar saja tubuhmu.
Jangan berharap sedikit pun. Hehehe, jatuh ke tangan mereka akan menjadi takdir yang lebih buruk daripada kematian. Kata-kata Golden Crow Star-Lord membuat suasana semakin tegang. Setelah beberapa saat, Golden Crow Star-Lord tersenyum dan berkata, aku pergi dulu. Setelah mengatakan ini, Dewa Bintang Gagak Emas mengalirkan pembuluh darah spiritualnya dan menyatukan kesadaran ilahinya ke dalam burung bangau kertas. Burung bangau kertas itu memancarkan cahaya lembut, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan bayangan, membawa sosok Dewa Bintang Gagak Emas ke angkasa. Kemudian, ia berkelebat dan menghilang tanpa jejak. Jaga dirimu baik-baik. Helan Fei Qiong tersenyum pada Su Tang, lalu menunjukkan bangau kertasnya sendiri. Su Tang mendesah pelan. Saat itu, ia tiba-tiba menyadari kilatan cahaya yang memancar dari langit berbintang yang jauh. Gelombang energi spiritual yang dahsyat menyapu dirinya, seketika membuat tubuhnya terasa lebih berat. Ia tercengang. Kultivator hebat macam apa ini? Bagaimana mungkin satu gelombang energi spiritual memiliki kekuatan sebesar itu? Bukan hanya dirinya, bahkan para penjaga di dekat gerbang kota pun ketakutan. Seandainya ia baru saja berjalan di langit berbintang, Su Tang mungkin akan menunggu sebentar untuk menyaksikan kegembiraan itu, tetapi sekarang ia dipenuhi pikiran dan kurang tertarik. Ia melirik ke kejauhan, lalu mengeluarkan seekor bangau kertas dan terus menggunakan kekuatan spiritualnya. Hanya dalam 10 tarikan napas, pengunjung itu sudah mendekati kastil kota kegelapan. Cahaya dan bayangan jatuh di depan gerbang, mengembun menjadi seorang pria jangkung dan kuat dengan 2 tanduk di dahinya. Ia menyipitkan mata dan menatap kota kegelapan, lalu melangkah maju perlahan. Silakan periksa buku giok itu. Penjaga gerbang, Bos Hong, maju dengan hormat. Ia sangat arogan di depan Su Tang dan yang lainnya. Itu karena Su Tang dan yang lainnya tampak seperti dewa bintang biasa. Saat bertemu pria ini, ia tak akan pernah berani bersikap lancang sedikit pun. Cahaya dingin melintas di mata sipit pria itu, lalu dia berteriak dengan suara rendah keluar. Boom, sebuah pikiran suci yang agung keluar bersama kata-katanya, dan Bos Hong terlempar mundur seperti daun kering, menghantam tembok kota dengan keras, lalu meluncur ke tanah di sepanjang tembok, tidak dapat bergerak untuk beberapa saat. Para penjaga lainnya tercengang. Bos Hong mungkin hanya seorang penjaga gerbang pasar gelap, tetapi kultivasinya luar biasa kuat, bahkan telah mencapai alam Daluo Star-Lord. Siapakah orang itu? Bagaimana mungkin teriakan pelan saja bisa membuat Bos Hong merasa begitu malu? Pria itu mengabaikan para penjaga dan berjalan perlahan menuju pasar gelap. Detik berikutnya, gelombang energi spiritual yang menggerahkan datang dari pasar gelap, lalu seorang lelaki tua berjubah abu-abu muncul di tengah jalan dan membungkuk dalam-dalam kepada lelaki yang berjalan perlahan itu. Melihat lelaki tua itu, para penjaga tak kuasa menahan napas, karena lelaki tua itu adalah salah satu dari 7 pemimpin di balik pasar gelap. Kemunculan lelaki tua itu justru membuat para petinggi pasar gelap waspada, dan lelaki tua itu sangat hormat, menunjukkan bahwa status lelaki itu lebih terhormat. Setelah lebih dari 100 tahun berpisah, Sang Bagawa masih tetap menawan seperti sebelumnya. Sungguh patut dirayakan, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Apakah kamu sudah menerima pesanku? Apakah kamu sudah menemukan keberadaan mereka? Tanya pria itu perlahan. Pasar gelap tidak pernah menanyakan nama atau asal tuan pelanggan. Lagi pula, pasar gelap punya aturannya sendiri. Jika aku tak peduli apapun aturanmu, pria itu dengan dingin menyela lelaki tua itu. Kalau kau berani lengah sedikit saja, aku akan hancurkan pasar gelapmu. Ingat, aku mengatakannya, dan aku melakukannya. Apa maksud tuan dengan ini? Wajah lelaki tua itu langsung berubah. Ia keluar untuk menyambutnya secara langsung, yang dianggap cukup memberikan muka kepada pihak lain, tetapi ia tidak menyangka pihak lain akan bertindak lebih jauh dan bahkan ingin pasar gelap tunduk pada perintahnya. Ini benar-benar tak tertahankan. Tahukah kamu mengapa aku mencari ketiganya? Kata pria itu. Kenapa orang tua itu tercengang? Mereka menghabisi saudara ke-9 saya, kata pria itu kata demi kata. Saya masih mudah diajak bicara. Kalau kalian menunggu saudara tertua, kedua, dan ketiga saya datang, haha, kalian akan tahu betapa seriusnya masalah ini. Apa? Wajah lelaki tua itu langsung memucat, dan keringat dingin membasahi dahinya. Setelah jeda sejenak, ia melompat seolah digigit sesuatu, dan berteriak, tutup gerbang kota. Tutup gerbang kota segera. Para penjaga tetap di sana dan tidak bereaksi sejenak, karena gerbang kota tidak pernah ditutup sejak pasar gelap muncul. Lelaki tua itu murka. Ia mengangkat tangannya dan menamparnya hingga mengeluarkan embusan angin. Para penjaga berubah menjadi labu yang menggelinding tertiup angin. Lalu lelaki tua itu berteriak lagi, apa kau tuli, tutup pintunya segera. Para penjaga akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi dan melompat berdiri, lalu buru-buru menutup gerbang kota. Bos Hong pun sedikit tersadar dan terlatih-tatih masuk. Matanya tertunduk ke tanah, tak berani menatap apapun. Xiao Hong, kau awasi tempat ini. Tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Mengerti? Teriak lelaki tua itu. Ya, kata Bos Hong sambil menundukkan kepala.
Siapapun yang mencoba masuk dengan paksa akan dibunuh tanpa ampun. Kata orang tua itu lagi. Otot-otot di pipi Bos Hong tiba-tiba berkedut. Kebanyakan orang yang masuk dan keluar pasar gelap adalah dewa bintang dari berbagai lapisan masyarakat. Jika mereka benar-benar harus menutup paksa pasar gelap dan melarang masuk dan keluar, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan tersinggung? Tuan, silakan ikuti saya. Orang tua itu menatap pria itu. Melihat lelaki tua itu menunjukkan sikap yang memuaskannya, raut wajah lelaki itu sedikit melunak dan dia mengangguk. Lelaki tua itu melompat dan terbang menjauh, diikuti oleh lelaki itu dari dekat. Dalam sekejap mata, fluktuasi energi spiritual yang menyelimuti tempat itu berhenti. Kecuali pintu yang tertutup rapat, semuanya kembali normal. Tak lama kemudian, dua sosok muncul dari kejauhan. Di sebelah kiri adalah seorang wanita cantik berok kasa, dan di sebelah kanan adalah seorang pria paruh baya bertubuh kurus dan berwajah muram. Apakah kau benar-benar tahu mereka pergi ke daerah bintang mana, bisik pria paruh baya itu? Aku tidak tahu. Wanita berok tule itu tersenyum. Kau pria paruh baya itu tertegun dan berhenti di tengah jalan, lalu kau mau membawaku kemana? Wilayah bintang yang dituju burung bangau kertas semuanya berbeda. Bahkan setelah mereka dijadikan jimat dan dicampur, dia masih tidak bisa membedakannya. Wanita berok kasa itu merentangkan tangannya, memperlihatkan dua burung bangau kertas putih bersih. Namun, dia bisa menemukan burung bangau kertas dengan getaran yang sama. Baguslah. Pria parubaya itu menghela napas lega. Bisakah kau pastikan dia tidak berbohong padamu? Orang mati tak pernah berbohong. Wanita berok tule itu tersenyum. Kau menghabisi seseorang lagi. Wajah pria parubaya itu sedikit berubah. Ia secara naluriah melihat sekeliling dan berkata perlahan, kita bertindak di pasar gelap, yang sama saja dengan menantang aturan mereka. Kuharap kau tidak salah, dan risiko ini sepadan. Jangan khawatir, aku belum pernah salah sebelumnya, kata wanita berok kasa itu. Harta karun roh natal musuh-musuh kecil itu diberi nilai setidaknya 90 poin. Benarkah pria parubaya itu tercengang? Setelah harta spiritualnya mencapai lebih dari 70 poin, setiap poin tambahan membutuhkan usaha yang tak terhitung jumlahnya. Harta spiritualnya sendiri hanya 73 poin, jadi apa maksudnya lebih dari 90 poin? Hehe, perempuan berok kasa itu melihat ke depan dan berkata, kita sudah sampai gerbang. Diam, kita bicara lagi nanti setelah melewatinya. Hei, kenapa pintunya tertutup? Bos Hong berdiri di pintu dengan ekspresi tidak sabar, dan berkata kepada pasangan yang datang, kalian berdua, silakan kembali. Sesuatu telah terjadi di pasar gelap. Tidak seorang pun diizinkan masuk atau keluar. Siapapun yang melanggar akan dibunuh tanpa ampun. Ada apa? Wanita yang mengenakan rok kasa itu langsung pucat pasi. Kepala pasar gelap juga memasang ekspresi muram di wajahnya. Ia dan pria itu tiba di sebuah ruangan rahasia. Ahli jimat yang membuat jimat di markas besar itu terbaring di genangan darah dengan luka yang dalam di tenggorokannya. Namun, ia memiliki senyum yang sangat aneh di wajahnya, seolah-olah kematian adalah kebahagiaan yang luar biasa baginya. Wajah lelaki tua itu semakin muram. Melacak keberadaan tiga dewa bintang kecil bukanlah masalah besar bagi pasukan di pasar gelap, tetapi tiba-tiba, seseorang menyelinap ke markas dan menghabisi ahli jimat. Semua petunjuk terputus di sini. Terkadang, tidak tahu apa-apa tentang perkembangan suatu hal juga merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Misalnya, Su Tang sekarang, bangau kertas pasar gelap mengirimnya ke tempat yang sama sekali asing, dan ia memandangi pemandangan di sekitarnya dengan penuh minat. Su Tang tidak tahu bahwa ahli jimat di pasar gelap adalah satu-satunya orang yang dapat mengetahui kemana dia pergi, tetapi wanita aneh yang pernah ditemuinya dua kali secara kebetulan memberikan petunjuk kepadanya dengan semangat yang tak kenal takut. Su Tang tidak tahu bahwa banyak sekali kultivator hebat sedang bergegas menuju pasar gelap. Mereka semua adalah pengikut garis keturunan naga sejati. Hanya dalam waktu setengah hari, pasar gelap akan dibanjiri air. Tanpa sepengetahuan Su Tang, kematian Jiao Tu telah menyadarkan 8 pangeran lain dari garis keturunan naga sejati. Beberapa telah tiba di wilayah bintang 9 surga, sementara yang lain mati-matian berusaha untuk bertahan hidup. Jiao Tu malas, tidak suka berkultivasi, dan memiliki temperamen yang keras. Ia bertahan hidup hanya karena saudara-saudaranya begitu kuat. Sebaliknya, justru karena tirani 8 pangeran lainnya, Jiao Tu tidak merasakan tekanan sepanjang hidupnya. Kemanapun ia pergi, orang-orang menyanjungnya. Tanpa rasa krisis, sulit baginya untuk berjuang demi kemajuan. Su Tang tidak tahu bahwa bencana mengerikan yang ditimbulkannya secara tidak sengaja telah melibatkan kakak laki-lakinya, yang belum pernah ia temui sebelumnya. Faktanya, kakak laki-lakinya adalah orang yang sangat kompetitif. Fakta bahwa ia rela mengorbankan mukanya untuk meminta bantuan dari adik laki-lakinya menunjukkan bahwa ia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Su Tang tidak tahu apa-apa, jadi dia sangat puas. Dunia di sini tidak jauh berbeda dengan dunia manusia.
Ada gunung, sungai, burung, binatang buas, ikan, dan serangga, tetapi penampilan hewan dan tumbuhan sedikit berbeda. Meskipun berjalan bersama Golden Crow Star-Lord dan Helan Fei Qiong membuatnya merasa nyaman, ia merasa kurang bebas. Kapanpun dan dimanapun, ia selalu harus mempertimbangkan pendapat mereka. Sekarang, Su Tang dapat melakukan apa saja tanpa batasan selama dia mau. Setelah berjalan di pegunungan dan hutan beberapa saat, Su Tang duduk di samping pohon besar, membuka pakaiannya, merasakan angin pegunungan yang sejuk menembus tubuhnya, lalu perlahan-lahan berbaring. Saat ia terbangun, hari sudah tengah malam. Ia merenung sejenak, mengeluarkan buku spiritual tanpa nama itu, lalu perlahan membukanya. Ibel besar yang tersegel di dalam buku spiritual itu telah menghilang tanpa jejak, berubah menjadi kepingan cahaya keemasan yang beriak. Su Tang mengulurkan tangan dan menjentikannya. Cahaya keemasan itu mengembun menjadi seekor ular, terbang keluar dari halaman-halaman buku, berputar-putar di udara, dan jatuh langsung ke mulut Su Tang. Su Tang memejamkan matanya sedikit, menyerap kesadaran ilahi yang murni. Ketika ia membuka matanya lagi, tampak ada lapisan film keemasan di pupilnya, dan cahaya yang dipancarkan menerangi rerumputan dalam radius lebih dari 10 meter di sekitarnya. Su Tang merasa jiwanya semakin bergairah. Buku spiritual tanpa nama ini sungguh luar biasa. Rasanya seperti membawa sebotol ramuan ajaib kelas atas, dan isinya tak ada habisnya. Tentu saja, syaratnya adalah harus ada monster tersegel di dalam buku itu. Sebelumnya, hanya ibel besar yang bisa disegel, tapi sekarang seharusnya bisa juga menyegel Raja Ibel. Kalau aku ingin menyegel Raja Ibel atau kultivator manusia, apakah itu akan efektif? Su Tang merenung sejenak. Ia belum pernah mencobanya sebelumnya, jadi ia harus mencari peluang di masa depan. Kemudian, Su Tang mengeluarkan sekotak pil Shenrong. Ia teringat perkataan Dewa Bintang Gagak Emas bahwa dengan tingkat kultivasinya, ia hanya bisa minum 2 pil. Su Tang mengeluarkan 2 pil pelebur jiwa, memasukkannya perlahan ke dalam mulutnya, berpikir sejenak, lalu mengeluarkan 2 lagi. Mustahil bagi penguasa bintang gagak emas untuk berpikir bahwa ia memiliki jiwa pohon takdir kuno. Ia pasti sangat meremehkan kultivasinya. Kemudian, Su Tang menutup matanya dan mulai mengedarkan pikiran spiritualnya. Setelah keempat pil pelepas jiwa memasuki perutnya, mereka dengan cepat berubah menjadi untaian kekuatan spiritual nyata dan menyatu ke dalam pembuluh darah spiritualnya. Saat pembuluh darah spiritual bersirkulasi, istana ungu di balik alis menghasilkan getaran ringan. Kesadaran ilahi terkondensasi dari kekuatan spiritual. Energi spiritual yang disediakan oleh 4 pil pelunak jiwa sangat murni, dan fisik Su Tang sangat istimewa. Peningkatan energi spiritual memungkinkan istana ungunya untuk segera menumbuhkan kesadaran ilahi baru yang bebas. Beberapa jam berlalu dalam sekejap mata, dan Su Tang menghela napas lega. Efek pil Rong Shen memang dahsyat. Tak heran jika Dewa Bintang Gagak Emas berkata bahwa pil itu tidak boleh dikonsumsi berlebihan. Su Tang merenung sejenak, lalu mengeluarkan 6 pil pereda jiwa dan menelannya lagi. Bas sebuah suara gemetar kecil terdengar dari tubuh Su Tang. Getaran itu disebabkan oleh getaran hebat pembuluh darah spiritualnya. Jika digantikan oleh Star-Lord lain, bahkan yang sekuat Golden Crow Star-Lord, meminum 10 pil pemecah jiwa dalam sehari akan membuatnya menderita luka dalam. Namun Su Tang tidak takut, hanya saja urat nadi spiritualnya seolah tak mampu menahannya dan menimbulkan gelombang rasa sakit yang menusuk. Su Tang berusaha sekuat tenaga untuk mengedarkan pikiran spiritualnya, mempercepat konversi kekuatan spiritual menjadi pikiran spiritual, dan rasa sakit di pembuluh darah spiritualnya berangsur-angsur berkurang. Kali ini, butuh lebih dari 10 jam sebelum efek obat pil Rong Shen terserap sepenuhnya. Su Tang baru saja menghela napas lega ketika tiba-tiba, suara keras seperti guntur menggelegar di otaknya, diikuti oleh cahaya menyilaukan yang muncul entah dari mana, membuat otaknya terang benderang. Saat itu, kesadaran Su Tang telah kosong. Ia tak mampu bereaksi, apalagi berpikir. Ia hanya bisa menatap kosong perubahan yang terjadi di otaknya. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, namun cahaya di otakku perlahan meredup, dan sebuah bola bundar seterang matahari muncul di otakku. Apakah itu sebuah lubang spiritual? Su Tang terkejut. Tak lama setelah ia dipromosikan menjadi Star-Lord, ia telah membuka sebuah lubang spiritual, mirip seperti ketika ia berada di dunia manusia. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Mungkinkah baru sekarang lubang itu benar-benar terbuka? Setelah sekian lama, Su Tang perlahan membuka matanya, mengeluarkan tongkat teratai hijau, 3 panah terbakar, dan penggaris giok. Pandangannya berputar dan akhirnya tertuju pada 3 panah terbakar. Kekuatan 3 panah membara sangat tajam. Bisa dikatakan, termasuk semua harta spiritual yang pernah dilihatnya, tak ada yang bisa mengalahkan 3 panah membara untuk saat ini. Namun, 3 panah membara juga memiliki kelemahan fatal. Setelah digunakan sekali, mereka menjadi sia-sia. Butuh waktu lama, dan setelah ditempa sedikit demi sedikit oleh kesadaran ilahi, agar kekuatan 3 panah membara pulih secara bertahap.
Jika 3 panah membara dimurnikan menjadi minuman keras, maka kecepatan pemulihan 3 panah membara akan meningkat pesat, tetapi kekuatannya pasti akan berkurang. Su Tang merasa sedikit dilema. Setelah ragu-ragu cukup lama, akhirnya ia menggertakkan giginya. Menurut penguasa bintang gagak emas, setelah kekuatan 3 panah pembakar habis, akan membutuhkan waktu yang lama untuk pulih, yang mungkin memakan waktu lebih dari 10 tahun atau bahkan puluhan tahun. Jika pertempuran hidup dan mati terjadi satu demi satu, 3 panah pembakar tidak akan berguna. Lebih dari itu, jiwa dapat bertumbuh. Mungkin suatu hari nanti, kekuatannya tidak hanya akan dipulihkan, tetapi bahkan mungkin melampauinya. Soal tongkat teratai hijau, mari kita kesampingkan dulu. Xinjun berbeda dari praktisi biasa. Lamanya latihan dihitung dalam hitungan tahun. Bahkan jika ia menutup diri selama 100 tahun, itu normal. Ia memiliki terlalu banyak kesempatan untuk membuat pilihan. Metode pemurnian roh tingkat kedua masih akan membuka 81 lubang roh. Bahkan jika satu jiwa roh dimurnikan setiap 3 tahun, kecepatannya sangat cepat, jadi dia tidak terburu-buru. Su Tang menyimpan tongkat teratai hijau dan penggaris giok, meletakkan 3 anak panah terbakar di telapak tangannya, lalu perlahan-lahan menutup matanya. 840